Mereka pikir aku adalah istri yang naif dan lemah. Saat suamiku asyik merayakan pernikahan sirinya dengan si Gundik di rumah mewah hasil keringatku sendiri, dia tidak tahu bahwa aku justru sedang tersenyum. Karena aku baru saja menandatangani surat yang akan membuatnya jadi gelandangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebelum kita masuk ke bagian di mana aku membongkar rencana busuk mereka, pastikan kalian sudah mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Oh ya, aku juga ingin menyapa kalian semua. Coba tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton cerita ini dari kota mana saja? Malam itu, Jakarta tampak seperti kanvas yang dicoreng oleh tinta abu-abu yang pekat. Hujan turun tidak terlalu deras, namun konsisten, menciptakan ritme monoton yang membentur kaca jendela apartemen mewah di lantai 20 itu. Sebuah melodi kesedihan yang seolah sudah diprediksi oleh alam. Aroma aspal basah, debu kota yang menguap setelah terpanggang matahari seharian, dan sisa-sisa polusi siang hari terperangkap di balik dinding beton yang kedap suara. Namun di dalam ruangan yang luas itu, keheningan justru terasa jauh lebih bising daripada gemuruh petir yang sesekali menyambar cakrawala kejauhan. Keheningan itu mencekik, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan pundak Hanum. Hanum berdiri diam membeku di depan cermin besar yang menjulang dari lantai hingga plafon. Sebuah elemen dekorasi yang dulu ia pilih untuk memberikan kesan luas dan transparan pada hunian mereka. Di bawah temaram lampu kristal yang memantulkan cahaya kekuningan yang redup, ia menatap pantulan dirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun, karya eksklusif seorang desainer ternama yang ia pesan khusus 3 bulan lalu sebagai simbol kematangan cintanya. Gaun itu membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna, namun Hanum merasa kain sutra yang mahal itu kini terasa seperti kulit asing yang gatal. Warna marun yang tadinya ia anggap melambangkan gairah, kini di matanya tampak lebih mirip dengan warna darah yang mengental dan mengering di atas luka lama. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, sebuah tonggak sejarah yang seharusnya dirayakan dengan tawa dan denting gelas sampahnya. Dalam psikologi populer, angka 7 sering dianggap sebagai ambang batas kritis yang dikenal sebagai the 7-year age. Ini adalah masa di mana keajaiban awal sebuah pertemuan mulai pudar di telan rutinitas. Masa di mana kebosanan perlahan bermutasi menjadi kebencian yang terpendam. Dan masa di mana retakan-retakan mikroskopis dalam fondasi sebuah bangunan rumah tangga mulai melebar dan terlihat oleh mata telanjang. Hanum selama ini adalah wanita yang sangat logis. Ia menolak mempercayai tahayul atau statistik perceraian. Baginya, 7 tahun adalah bukti ketahanan dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Ia telah membangun dinasti lentera arsitek ini dari titik nol, dari sebuah garasi sempit yang panas bersama Baskara. Ia telah mengorbankan masa mudanya yang penuh warna, ambisinya yang meledak-ledak untuk sekolah di Milan, dan bahkan namanya sendiri yang prestisius, demi sebuah narasi kebahagiaan domestik yang ia peluk erat-erat, layaknya sebuah jimat pelindung. Hanum bukanlah sekadar istri pajangan yang duduk manis di rumah menunggu jatah uang belanja bulanan. Ia adalah otak kreatif sejati, arsitek utama yang merancang setiap sudut estetika, sekaligus mesin penggerak yang tak kenal lelah di balik kejayaan firma mereka. Gedung-gedung perkantoran futuristik yang megah dan hunian elit di kawasan SCBD yang kini menghiasi Cakrawala Jakarta adalah hasil dari sketsa-sketsa tangannya yang dingin, presisi, dan penuh imajinasi. Namun, demi menjaga ego Baskara yang rapuh seperti porselen retak, Hanum dengan sukarela membiarkan suaminya duduk di kursi direktur utama. Ia memoles Baskara, melatih retorika bicaranya, dan membiarkan pria itu menerima tepuk tangan riuh serta penghargaan di atas podium, sementara ia sendiri memilih bersembunyi di balik bayang-bayang jabatan konsultan senior. Hanum merasa tidak butuh pengakuan dunia. Ia bodohnya berpikir bahwa cukup bagi Baskara untuk tahu bahwa dialah tulang punggung sebenarnya. Ia hanya butuh satu hal sebagai imbalan, cinta dan kesetiaan mutlak. "Mas, kamu sudah di mana? Jam sudah menunjukkan pukul 8:15. Lilin-lilin beraroma cendana ini sudah mulai memendek, dan bebek packing panggang favoritmu sudah kusiapkan di meja." Hanum mengirim pesan suara melalui aplikasi pesan singkat.
Suaranya terdengar lembut dan tenang, sebuah topeng yang sempurna untuk menutupi getaran getir yang mulai menyumbat kerongkongannya. Ia menatap layar ponselnya dengan intensitas yang menyakitkan. Centang satu abu-abu. Pesan itu bahkan belum sampai ke perangkat suaminya. Seolah-olah Baskara telah menghilang ke dalam lubang hitam di tengah kota Jakarta. Hanum menghela napas panjang, mencoba membuang gumpalan sesak yang kian membesar di dadanya. Ia kembali ke kebiasaan lamanya yang merusak. Berbaik sangka. Ia membayangkan Baskara sedang terjebak macet total di daerah Sudirman karena banjir yang selalu menyertai hujan. Ia membayangkan Baskara sedang panik di dalam mobilnya karena baterai ponselnya habis setelah seharian rapat. Ia bahkan membayangkan Baskara sedang berhenti di sebuah toko bunga tersembunyi, berusaha memilih rangkaian bunga tercantik untuk menebus keterlambatannya. Untuk mengusir kecemasan yang kian merayap, seperti kabut dingin yang menyentuh kulit, Hanum melangkah menuju meja kerjanya yang minimalis. Meja itu terbuat dari kayu jati solid yang dipoles halus, simbol dari selera Hanum yang kokoh namun sederhana. Ia membuka laptopnya, bermaksud memeriksa kembali portofolio desain untuk proyek rumah mewah di kawasan Menteng. Sebuah proyek bernilai puluhan miliar yang sedang menjadi tumpuan hidup firma mereka tahun ini. Sketsa-sketsa garis putih di atas latar biru itu biasanya mampu menenangkannya. Baginya, arsitektur adalah dunia di mana segala kekacauan bisa diatur dengan penggaris, logika dan perhitungan struktur yang pasti. Tidak ada ruang untuk ketidakpastian dalam sebuah desain bangunan. Namun dunia arsitekturnya yang teratur, runtuh dalam sekejap ketika sebuah notifikasi mendadak muncul di layar ponsel yang tergeletak di samping laptopnya. Sebuah tag dari akun Instagram pribadi. Nama pengirimnya membuat seluruh aliran darah Hanum terasa membeku. @murnibahagia. Itu adalah akun milik ibu mertuanya, Murniwati. Wanita yang selama ini ia perlakukan seperti ibu kandungnya sendiri, meski balasan yang ia terima seringkali berupa duri yang disembunyikan dalam kelopak mawar. Hanum jarang sekali berinteraksi dengan wanita itu di media sosial. Hubungan mereka selama 7 tahun ini selalu dihiasi oleh jarak yang kaku dan ketegangan yang disamarkan dengan sopan santun palsu yang melelahkan. Ibu Murni selalu memandang Hanum dengan sebelah mata. Baginya, Hanum adalah seorang wanita karir yang terlalu dominan dan kurang penurut. Ibu Murni sering menyindir Hanum sebagai wanita yang tidak tahu kodratnya karena jarang menyentuh dapur. Dan yang paling menyakitkan, ia selalu melabeli Hanum sebagai wanita yang gagal karena belum juga memberikan penerus bagi garis keturunan keluarga Mangkubumi yang diagung-agungkan. Sindiran-sindiran sarkastik tentang rahim Hanum yang dianggap tanah gersang selalu menjadi hidangan penutup yang pahit dalam setiap pertemuan keluarga. Dan Baskara biasanya hanya diam 1000 bahasa, tidak pernah sekalipun membelanya. Dengan jari yang sedikit gemetar dan telapak tangan yang mendadak dingin, Hanum menekan ikon profil tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sebuah firasat purba yang berteriak di belakang kepalanya agar ia tidak membukanya. Namun rasa ingin tahu yang masokistis mendorongnya lebih jauh. Saat layar ponselnya terbuka, dunianya seolah meledak dalam sebuah ledakan sunyi yang meluluh lantakan segala yang ia yakini benar. Di sana, di sebuah unggahan Instagram Story, tampak sebuah foto yang diambil di sebuah ruang tamu mewah yang bermandikan cahaya hangat. Hanum mengenali setiap inci detil ruangan itu dengan akurasi seorang kreator. Marmer Carrara putih dengan urat abu-abu halus di lantainya, teknik pencahayaan indirect yang tersembunyi di balik plafon gipsum, hingga pemilihan gorden berbahan beludru warna champagne. Semuanya adalah hasil desain Hanum yang ia kerjakan dengan penuh cinta. Baskara berdiri di tengah ruangan itu, mengenakan kemeja batik sutra motif parang yang sangat mahal, pemberian Hanum 6 bulan lalu. Suaminya tampak begitu gagah, begitu lepas, dan yang paling menyakitkan, begitu bahagia. Namun yang membuat napas Hanum benar-benar terhenti dan pandangannya mengabur adalah sosok wanita di samping Baskara. Seorang wanita muda, mungkin baru berusia awal 20-an, mengenakan gaun hamil berwarna pastel yang longgar, namun tetap tidak mampu menyembunyikan perutnya yang sudah mulai membuncit secara nyata. Wanita itu adalah Tiara. Tiara asisten pribadi Baskara yang selama ini Hanum anggap sebagai adik sendiri. Tiara yang selalu bersikap manis dan rendah hati, Tiara yang selalu menawarkan kopi dengan senyum polos setiap kali Hanum berkunjung ke kantor, kini berdiri merapat pada Baskara. Tangan kiri Baskara merangkul pinggang Tiara dengan cara yang begitu protektif dan intim. Sebuah gestur kepemilikan yang tidak pernah lagi Baskara tunjukkan pada Hanum dalam 3 tahun terakhir. Dan di tengah-tengah mereka,
Ibu Murni berdiri dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan murni. Sebuah binar mata penuh kemenangan yang tidak pernah Hanum lihat selama 7 tahun ia mengabdi sebagai menantunya. Wanita tua itu merangkul lengan Tiara seolah-olah wanita muda itu adalah pahlawan yang baru saja memenangkan perang besar. Keterangan fotonya tertulis dengan huruf-huruf yang terasa seperti paku-paku panas yang dipantek paksa ke dahi Hanum. Syukuran 7 bulanan cucu laki-laki pertama keluarga Mangkubumi. Akhirnya, doa ibu terjawab setelah penantian panjang. Mas Bas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di rumah baru kalian. Doakan lancar sampai persalinan ya semua, untuk calon menantu kesayangan ibu, Tiara. Hanum merasa seolah oksigen di ruangan ber-AC itu mendadak disedot keluar oleh vakum raksasa. Paru-parunya mendadak kaku, menolak untuk mengembang. Kepalanya terasa ringan seolah ia akan pingsan, sementara kedua kakinya terasa seberat timah yang terpaku ke lantai marmer. Syukuran 7 bulanan, cucu laki-laki, menantu kesayangan, pikiran Hanum yang biasanya tajam dan sistematis kini berputar liar tanpa arah, mencoba menyusun kembali serpihan-serpihan kebenaran yang baru saja menghancurkan realitasnya. Ia memperbesar foto itu, memperhatikan latar belakangnya sekali lagi dengan mata yang membelalak dan mulai berair karena perih yang luar biasa. Itu adalah rumah akasia, sebuah properti investasi pribadi yang Hanum beli 3 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri. Rumah itu dibayar tunai dari bonus besar proyek pembangunan resor mewah di Bali yang ia kerjakan siang malam hingga ia jatuh sakit karena kekelahan. Hanum ingat betul bagaimana ia memilih setiap furniturnya, membayangkan rumah itu akan menjadi aset masa depan mereka. Selama ini, Baskara meyakinkannya dengan 1001 argumen bahwa rumah itu sebaiknya disewakan kepada seorang ekspatriat asal Prancis dengan harga tinggi untuk memperkuat arus kas mereka. Setiap bulan, Baskara selalu menunjukkan laporan transfer fiktif dari penyewa itu ke rekening operasional perusahaan. Ternyata, selama ini suaminya menjadikan rumah hasil keringat dan air mata Hanum itu sebagai istana tersembunyi bagi selingkuhannya. Sebuah istana di mana suaminya membangun kehidupan paralel, di mana selingkuhannya mengandung darah daging suaminya, dan di mana seluruh keluarga mertuanya ikut merayakan pengkhianatan itu dengan pesta pora di atas penderitaannya. Hanum ambruk, kekuatannya menguap begitu saja. Ia terduduk lemas di lantai marmer yang dingin mengabaikan gaun sutra marunnya yang kini tersingkap tak beraturan di lantai. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan namun air mata tidak langsung jatuh. Ia justru merasakan gelombang mual yang luar biasa hebat meradang di perutnya. Ia teringat bagaimana setiap bulan ia selalu menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk dikirimkan sebagai uang bakti kepada Ibu Murni, agar wanita itu bisa hidup nyaman. Ia teringat bagaimana ia membelikan gelang berlian saat wanita itu mengeluh sakit, dan bagaimana ia selalu menelan bulat-bulat semua hinaan wanita itu tentang rahimnya yang dianggap tanah gersang, tanpa pernah tahu bahwa suaminya sedang menanam benih di rahim wanita lain. Selama 7 tahun, Hanum menyadari dengan kepahitan yang tak terlukiskan bahwa ia bukan sedang membangun sebuah rumah tangga. Ia sedang memberi makan ular-ular berbisa di dalam rumahnya sendiri. Ia sedang memelihara benalu yang kini sudah melilit seluruh hidupnya dan siap mencekik lehernya kapan saja. Pengkhianatan ini bukan sekedar urusan ranjang. Ini adalah pengkhianatan sistematis yang melibatkan harta, martabat, dan keluarga. 7 tahun, bisik Hanum dengan suara yang pecah, bergema pilu di antara dinding-dinding apartemen yang kini terasa asing dan dingin. 7 tahun, aku memeras otak dan banting tulang untuk membuatmu tampak seperti raja yang berwibawa di mata orang, Bas. 7 tahun, aku dengan sengaja meredam sinarku sendiri agar kamu tidak merasa gelap dan rendah diri. Dan ini caramu merayakan ulang tahun pernikahan kita. Dengan memberikan hadiah berupa anak haram dari asistenmu di rumah yang aku beli dengan air mataku sendiri. Hanum berdiri perlahan. Gerakannya kini tidak lagi gemetar. Gerakannya lambat, pasti, dan penuh perhitungan. Rasa sakit yang tadi menghantamnya secara brutal kini mulai bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Itu adalah amarah yang membeku. Kemarahan seorang arsitek yang tahu bahwa jika sebuah struktur sudah tidak bisa diperbaiki, maka struktur itu harus diruntuhkan sampai ke fondasinya. Ia menghapus air mata yang baru saja menetes dengan gerakan kasar yang hampir menyakitkan kulit pipinya. Matanya yang tadi lembut dan penuh kasih kini meredup. Cahayanya hilang, digantikan oleh sorot mata predator yang telah lama ia kubur di bawah lapisan kesabaran seorang istri. Ia menatap gaun marunnya di cermin. Gaun itu tidak lagi tampak cantik. Gaun itu kini tampak seperti seragam kebodohan. Ia melangkah menuju nakas di samping tempat tidur, tempat foto pernikahan mereka dalam bingkai perak berdiri dengan angkuh.
Di foto itu, Baskara tersenyum begitu lebar, tampak begitu tulus mencintainya. Sebuah bukti betapa hebatnya suaminya itu berakting. Hanum mengambil bingkai itu dengan tangan yang kini stabil, menatap wajah suaminya untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu dengan satu hentakan tangan yang bertenaga, ia menjatuhkan bingkai itu ke lantai marmer. Prang! Suara kaca yang pecah berkeping-keping seolah menjadi lonceng tanda dimulainya sebuah perang yang tak terlihat. Kaca itu hancur berantakan. Serpihannya menutupi wajah Baskara di dalam foto. Seolah-olah Hanum baru saja menghapus keberadaan pria itu dari sejarah masa depannya. Pecahnya kaca itu adalah pecahnya kesabaran Hanum. Jika kamu ingin bermain api di istanaku, Bas, maka aku akan memastikan kamu terbakar di dalamnya, sampai menjadi abu yang tak berharga. Kamu pikir aku lemah karena aku memilih untuk mencintaimu dan mengalah demi egomu? Kamu salah besar. Aku kuat justru karena aku tahu bagaimana caranya membangun segala sesuatu dari titik nol. Dan aku juga tahu persis bagaimana cara menghancurkannya sampai ke akar-akarnya, tanpa sisa. Hanum berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah selatan Jakarta, menatap gemerlap lampu kota yang terpantul di genangan air hujan di bawah sana. Ia tidak akan menangis lagi. Air matanya terlalu mahal untuk pria seperti Baskara. Ia akan mulai menghitung. Ia akan mulai mengaudit. Ia akan mulai mengambil kembali setiap inci tanah, setiap rupiah, dan setiap napas kehidupan yang pernah ia berikan secara cuma-cuma kepada keluarga parasit itu. Malam itu, Hanum tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam dengan membuka laptopnya kembali. Namun kali ini bukan untuk menggambar sketsa bangunan yang indah. Ia mulai masuk ke dalam akun-akun bank perusahaan yang memiliki akses terbatas, melacak setiap sen aset yang disembunyikan, dan menghubungi nomor lama yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Nomor Siska, sahabat kuliahnya yang kini dikenal sebagai auditor forensik paling kejam dan detektif finansial yang paling ditakuti oleh para koruptor korporat. Siska, ini Hanum. Aku butuh bantuanmu malam ini juga. Bukan untuk membangun sebuah gedung baru, tapi untuk meruntuhkan sebuah dinasti palsu yang dibangun di atas kebohonganku. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan udara yang dingin dan tajam. Namun badai yang sebenarnya, badai yang lebih dahsyat dari apapun yang pernah melanda Jakarta, baru saja terbentuk di dalam hati Hanum. Dan badai itu tidak akan berhenti, sampai semua pengkhianat itu tersapu bersih dari muka bumi, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pagi harinya, Jakarta terbangun dengan sisa-sisa hujan yang meninggalkan genangan keruh di celah-celah trotoar, memantulkan langit yang masih muramkan kelabu. Hanum terbangun tepat pukul 5 pagi, bahkan sebelum alarm di ponselnya sempat berdering. Ia tidak terbangun dengan isak tangis atau mata yang sembab. Ia terbangun dengan ketajaman pikiran yang belum pernah ia rasakan selama 7 tahun terakhir. Malam tadi, dalam kesunyian apartemennya yang dingin, ia telah melakukan ritual pembunuhan mental terhadap Hanum yang lemah. Sosok istri penurut yang selalu memberikan pembenaran atas setiap keterlambatan, setiap aroma parfum asing, dan setiap kebohongan kecil suaminya. Kini, yang tersisa hanyalah Hanum sang arsitek ulung, seorang profesional yang sangat paham bahwa jika sebuah struktur bangunan sudah busuk hingga ke fondasi terdalamnya, maka bangunan itu tidak bisa lagi diperbaiki dengan sekadar renovasi kosmetik atau polesan cat baru. Struktur itu harus diruntuhkan dengan ledakan yang terkendali, sebuah dekonstruksi total yang memastikan tidak ada puing yang tersisa untuk menyakiti pemiliknya di kemudian hari. Ia berdiri di depan wastafel kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin yang beruap. Ia membasuh wajahnya berulang kali dengan air es yang seorah menembus hingga ke saraf-saraf kesadarannya yang paling dalam. Mata itu kini tidak lagi memancarkan kehangatan atau binar cinta yang naif. Mata itu kini sedingin baja, tajam seperti mata pisau bedah. Dengan gerakan tenang, ia mengambil ponsel cadangan yang ia simpan tersembunyi di dalam kotak peralatan gambarnya. Sebuah langkah antisipasi yang dulu ia pikir tidak akan pernah ia gunakan. Ia menekan nomor Siska. Siska, ini aku. Aku tidak butuh penghiburan, kata-kata penyemangat atau simpati. Aku butuh akurasi dan data, ujar Hanum. Suaranya sedatar dari cakrawala yang ia rancang dalam sketsa-sketsa mahakaryanya. Aku ingin kamu melakukan audit forensik pada setiap aliran dana yang keluar dari rekening Lentera Arsitek dalam 24 bulan terakhir. Fokus pada vendor-vendor baru, terutama perusahaan cangkang yang kontraknya ditandatangani langsung oleh Baskara, tanpa melalui departemen legal atau sepengetahuanku. Aku juga butuh kamu melacak sertifikat tanah peninggalan almarhum ayahku di Bogor. Tanah itu adalah satu-satunya warisan yang tidak pernah aku sentuh. Dan aku punya firasat buruk bahwa Baskara telah mengotori tangan rakusnya di sana. Siska, yang sudah mengenal Hanum sejak masa-masa sulit di bangku kuliah, terdiam sejenak. Sebagai auditor forensik, ia tahu bahwa ketika seorang klien berbicara dengan nada sedingin itu, berarti ada badai yang sedang ditahan. Hanum, laporan awal sebenarnya sudah masuk ke sistem pengawasanku tadi malam setelah kamu menelpon pertama kali. Kamu harus mempersiapkan mental, Hanum. Baskara bukan hanya mencuri hatimu.
Dia sedang mencoba menguras seluruh sumur kehidupanmu. Dia membangun kanal-kanal gelap yang mengalirkan kekayaanmu ke tangki-tangki miliknya sendiri. Aku akan mengirimkan berkas lengkapnya ke email rahasiamu dalam 1 jam. Berhati-hatilah, Hanum. Orang yang sedang terdesak dan merasa hampir ketahuan bisa melakukan hal-hal yang jauh melampaui nalar manusia. Sambil menunggu laporan dari Siska, Hanum mulai melakukan ritual persiapannya. Ia memilih pakaian dengan ketelitian seorang tentara yang sedang mengenakan baju zirah. Ia mengenakan setelan blazer hitam dengan potongan bahu yang tajam, memberikan kesan otoritas mutlak. Kemeja putih sutranya terasa kaku di kulitnya, seolah-olah menjadi lapisan pelindung tambahan. Ia merias wajahnya dengan gaya yang sangat berbeda dari biasanya. Lipstik merah gelap yang memberikan kesan kejam dan elegan secara bersamaan. Ia bukan lagi seorang istri yang sedang berkabung atas kematian cintanya. Ia adalah seorang pemilik sah sebuah imperium yang sedang bersiap untuk melakukan pembersihan massal terhadap parasit-parasit yang menggerogotinya. Sesampainya di kantor, Hanum berjalan melewati lobi dengan langkah yang mantap dan suara sepatu hak tinggi yang berdentum di atas lantai marmer, seolah-olah sedang menandai wilayah kekuasaannya. Aroma parfum mewahnya yang intens memenuhi ruangan, namun auranya yang dingin membuat para staf yang berpapasan dengannya mendadak menunduk segan, merasakan ada pergeseran energi yang masif dalam diri atasan mereka. Di depan lift, ia berpapasan dengan Tiara. Wanita muda itu tampak bersinar, mengenakan gaun hamil longgar berbahan sutra yang tetap terlihat sangat mahal, mungkin dibayar dengan uang proyek yang Hanum menangkan. Tiara tersenyum, sebuah senyuman polos yang kini terlihat seperti seringai predator yang sedang merasa di atas angin di mata Hanum. "Selamat pagi, Bu Hanum. Pak Baskara tadi titip pesan sebelum subuh. Katanya beliau sedang ada pertemuan darurat dengan konsorsium investor dari Surabaya untuk proyek hotel baru. Beliau bilang mungkin baru kembali lusa. Ada yang bisa saya bantu untuk jadwal Ibu hari ini? Atau mungkin Ibu ingin saya pesankan teh herbal?" ujar Tiara, dengan nada bicara yang dibuat sesopan mungkin, memamerkan keramahan palsu yang dulu Hanum anggap sebagai tanda kesetiaan. Hanum berhenti tepat di depan Tiara, memaksanya untuk menatap langsung ke dalam matanya yang tanpa emosi. Jarak mereka begitu dekat, hingga Hanum bisa mencium aroma parfum yang sama dengan yang ia temukan di kerah baju Baskara semalam. Hanum memperhatikan kalung berlian yang melingkar di leher Tiara. Kalung yang ia tahu persis dibeli dengan uang operasional kantor yang seharusnya digunakan untuk membayar bonus tahunan para staf yang telah lembur berbulan-bulan. Pertemuan darurat di Surabaya ya? Baskara memang selalu memiliki dedikasi yang luar biasa jika menyangkut urusan luar kota. Hanum tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa mencekam dan membuat bulu kuduk Tiara meremang. "Jaga kesehatanmu baik-baik, Tiara. Kehamilan di usia muda dan dalam posisi sulit seperti ini bisa sangat rentan jika kamu tidak berhati-hati. Aku tidak ingin ada masalah medis atau hukum yang muncul karena kamu terlalu lelah mengurusi urusan suamiku. Oh ya, kalungmu sangat mencolok. Berlian VVS1 itu sangat pas dengan warna kulitmu yang sekarang tampak sedikit lebih pucat. Karena ketakutan, bukan?" Wajah Tiara seketika memucat seputih kertas, persis seperti yang Hanum katakan. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan merapikan gorden di dekat lift yang sebenarnya sudah rapi. "Terima kasih, Bu. Ini hanya hadiah kecil dari keluarga saya di kampung. Keluarga di kampung yang mendadak kaya raya ya. Sangat menarik. Kita harus mengobrol lebih dalam tentang hal itu nanti," desis Hanum sebelum melanjutkan langkahnya menuju ruang kerja utama Baskara tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di dalam ruangan yang luas itu, Hanum segera mengunci pintu. Ia melangkah menuju brankas yang tersembunyi dengan cerdik di balik lukisan arsitektur klasik di dinding. Dengan tangan yang stabil dan tanpa keraguan, ia memasukkan kombinasi angka, tanggal pernikahan mereka. Baskara memang seorang penipu yang luar biasa sombong. Dia tidak pernah merasa perlu mengganti kodenya karena dia begitu yakin bahwa Hanum hanyalah wanita naif yang tidak akan pernah menaruh curiga, wanita yang bisa ia kendalikan hanya dengan satu pelukan atau janji manis. Di dalam brankas itu, Hanum menemukan apa yang ia cari, dan banyak hal lain yang lebih mengerikan. Ia menemukan tumpukan dokumen rahasia yang tidak pernah tercatat di Departemen Arsip Resmi perusahaan. Matanya tertuju pada sebuah map biru tua yang berisi polis asuransi jiwa kelas kakap. Hanum membacanya baris demi baris dengan napas yang tertahan. Dan rasa mual yang hebat kembali menyerangnya saat ia sampai pada bagian klaim. Namanya tercantum sebagai pihak yang diasuransikan. Namun yang benar-benar mengerikan adalah klausul ahli warisnya. Ahli waris utama telah diubah secara ilegal sebulan yang lalu menjadi Tiara Maharani, dengan keterangan tertulis sebagai istri sah. Ini bukan sekadar pengkhianatan cinta.
Ini adalah rencana penghilangan nyawa yang terselubung dalam dokumen legal. Hanum tertawa getir. Suara tawa yang terdengar asing di telinganya sendiri di tengah kesunyian ruangan itu. Jadi, kamu sudah merencanakan kematianku secara administratif dan fisik, Bas. Kamu ingin aku menghilang agar asuransi ini bisa membiayai kehidupan barumu bersama selingkuhanmu di rumah yang kubeli dengan air mataku sendiri? Tiba-tiba suara langkah kaki yang berat terdengar di koridor luar. Gagang pintu diputar dengan kasar. Karena terkunci, terdengar suara kunci cadangan yang dimasukkan dengan terburu-buru. Pintu terbuka, dan Baskara berdiri di sana dengan napas yang sedikit tersengal. Wajahnya menegang hebat, keringat dingin tampak di pelipisnya saat melihat Hanum berdiri dengan tenang di depan brankasnya yang terbuka lebar. Hanum, apa yang kamu lakukan di ruanganku sepagi ini? Kenapa pintu ini harus dikunci dari dalam? Tanya Baskara. Suaranya mencoba terdengar tegas dan berwibawa, namun ada nada panik dan rasa bersalah yang bergetar di baliknya. Sebuah nada yang sekarang bisa Hanum kenali dengan sangat mudah. Hanum menutup brankas dengan gerakan tenang, ia sudah menyelipkan dokumen asuransi jiwa itu ke dalam tas kerjanya yang terbuka. Ia berbalik perlahan dan menatap Baskara dengan wajah yang sengaja ia buat tampak rapuh dan sedih. Sebuah akting yang ia asah dengan sempurna sepanjang malam untuk memancing mangsanya masuk lebih dalam ke dalam jerat. Mas, aku hanya merindukanmu. Semalam kamu tidak pulang tanpa kabar yang jelas, dan hatiku merasa sangat gelisah, seolah ada sesuatu yang akan hilang. Aku mencari dokumen kontrak proyek Menteng karena aku ingin membantumu menyelesaikannya lebih cepat. Aku ingin kita punya lebih banyak waktu bersama, Mas. Aku merindukan waktu-waktu di mana kita hanya berdua tanpa gangguan kantor, ujar Hanum. Suaranya dibuat bergetar seolah ia sedang menahan tangis yang meluap. Baskara tampak sedikit lega. Bahunya yang tadi tegang kini melandai. Egonya kembali terangkat melihat istrinya yang lemah sedang merengek meminta perhatian. Ia mendekat, mencoba menyentuh pipi Hanum dan merangkul bahunya dengan gestur yang dulu Hanum anggap protektif, namun kini terasa seperti lilitan ular sanca. Aroma parfum Tiara masih tertinggal kuat di jas wanginya. Bau yang membuat Hanum ingin berteriak dan mencakar wajah pria itu. Namun ia tetap diam membeku. Baskara ternyata telah memalsukan tanda tangan Hanum untuk menjaminkan sertifikat rumah dan tanah luas milik almarhum ayahnya di Bogor kepada sebuah koperasi ilegal milik rentenir kelas kakap, demi mendapatkan pinjaman tunai sebesar 3 miliar rupiah. Uang itu bukan untuk perusahaan. Uang itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Tiara, membeli 1 unit apartemen atas nama Ibu Murni di Surabaya, dan membayar mahar pernikahan siri mereka. Hanum meremas ponselnya, hingga buku-buku jarinya memutih dan gemetar, karena kemarahan yang kini telah berubah menjadi energi yang sangat dingin, terarah, dan mematikan. Baskara telah melanggar batas suci terakhirnya, kenangan dan warisan almarhum ayahnya yang ia jaga dengan nyawanya sendiri. Kamu ingin membangun dinasti di atas bara api, Bas? Aku akan memberimu keruntuhan yang paling spektakuler dan paling menyakitkan yang pernah ada dalam sejarah hidupmu. Desis Hanum di tengah remang ruang kerjanya yang mulai sepi dari aktivitas staf. Ia mulai mengetik pesan singkat namun menentukan kepada Pak Rahmat, pengacara keluarganya yang paling setia. Pak Rahmat, siapkan semua draft, gugatan cerai dengan tuntutan harta gonogini maksimal, laporan pidana atas pemalsuan tanda tangan, penggelapan jabatan, serta laporan atas rencana penipuan asuransi. Kumpulkan semua bukti audit dari Siska. Tapi ingat, jangan didaftarkan dulu ke pengadilan atau polisi. Kita tunggu sampai dia benar-benar merasa sedang berada di puncak dunia. Sampai dia merasa tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya. Permainan baru saja dimulai, dan Hanum adalah pemegang kartu Alaihissalu yang paling mematikan di meja judi ini. Ia akan memastikan Baskara kehilangan segalanya. Harta, martabat, keluarga, dan kebebasannya. Matahari Jakarta pagi itu tertutup mendung tipis yang menggantung rendah, menciptakan suasana anggap yang seolah menggambarkan ketegangan yang tersembunyi di balik dinding kaca kantor lentera arsitek yang megah. Aroma kopi yang baru diseduh menyeruak di ruangan yang didominasi furnitur kayu jati dan aksen marmer. Hanum berdiri dengan tenang di depan meja besar di ruang kerja suaminya. Jemarinya yang lentik menata nampan berisi kopi Blue Mountain favorit Baskara dan sepiring kecil krosan hangat yang menteganya masih mengeluarkan aroma gurih. Ia menarik nafas panjang, memastikan setiap sudut ruangan tampak sempurna untuk sebuah sandiwara yang akan segera dimulai. Hanum tersenyum tipis saat menatap pintu ruangan yang terbuka perlahan. Baskara melangkah masuk dengan langkah angkuh yang menjadi ciri khasnya belakangan ini. Jasnya sangat rapi, sepatu kulitnya mengkilat,
Namun matanya memancarkan rasa lelah yang ia coba tutupi dengan kesombongan seorang pria yang merasa baru saja menaklukkan dunia. Hanum tahu, lelah itu bukan karena pekerjaan, melainkan karena membagi waktu antara kantor dan istana rahasianya bersama Tiara. "Pagi, Mas. Kopimu sudah siap. Masih panas. Persis seperti yang kamu suka." Sapa Hanum dengan nada suara yang begitu lembut, begitu penurut, hingga sanggup meluluhkan kecurigaan paling tajam sekalipun. Ia meletakkan cangkir porselen itu tepat di tengah meja, sebuah gestur pelayan yang ia perankan dengan sangat sempurna. Baskara mendekat, meletakkan tasnya, lalu mencium kening Hanum sejenak. Dulu, sentuhan itu terasa seperti berkah dan pelindung bagi Hanum. Namun kini, bibir Baskara terasa seperti lendir siput yang menjijikan di kulitnya. Hanum harus berjuang keras menahan dorongan untuk tidak menyeka keningnya segera setelah Baskara menjauh. "Terima kasih sayang, kamu memang istri terbaik. Maaf semalam aku pulang larut lagi. Proyek Menteng benar-benar menyita waktu dan pikiranku," ujar Baskara sambil menyesap kopinya, wajahnya tampak segar kembali setelah kafein menyentuh lidahnya. Proyek Menteng atau perut Tiara yang mulai membesar. Batin Hanum berteriak parau, namun wajahnya tetap tenang, sehalus permukaan danau yang membeku di tengah musim dingin. Ia hanya mengangguk kecil, memberikan tatapan penuh pengertian yang palsu. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sangat mengerti tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin perusahaan sangat besar. Karena itulah, agar kamu lebih leluasa mengambil keputusan tanpa hambatan birokrasi dariku, aku sudah memproses pengalihan saham itu semalam. Ini dokumennya." Anu menyodorkan map coklat tebal berisi akta notaris. Baskara menyambar map itu dengan kecepatan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Matanya berbinar rakus. Pupilnya melebar saat membaca klausul demi klausul yang menyatakan bahwa Hanum menyerahkan 85% kepemilikan saham Lentera Arsitek kepadanya secara mutlak. Baskara merasa seolah ia baru saja mendapatkan kunci kerajaan. Ia tidak menyadari, di balik tumpukan kertas legal yang mengkilap itu, terselip lampiran-lampiran kontrak dengan vendor fiktif yang telah Baskara buat sendiri dengan ceroboh di masa lalu. Dengan memegang saham mayoritas dan jabatan direktur utama secara tunggal, Baskara kini secara legal menjadi penanggung jawab tunggal, secara perdata maupun pidana, atas seluruh transaksi gelap tersebut. Hanum tidak memberikan kekuasaan. Ia baru saja memberikan Baskara sebuah mahkota yang terbuat dari bahan peledak tinggi yang sumbunya sudah mulai terbakar. Luar biasa, Hanum. Ini baru namanya dukungan istri. Dengan otoritas ini, aku bisa melangkah jauh lebih berani. Aku ingin kita tidak hanya besar di Jakarta, tapi menjadi firma nomor 1 di Asia, ujar Baskara. Suaranya menggelegar penuh percaya diri, sementara tangannya hampir gemetar karena gembira yang meluap. "Aku percaya sepenuhnya padamu, Mas. Kemampuan strategismu jauh melampaui siapapun," puji Hanum, memberikan umpan ego yang sangat lezat. "Oh ya, bicara soal melangkah lebih jauh, malam ini ada undangan makan malam dari Pak Surya di Senopati. Kamu ingat dia kan? Investor besar yang baru saja menyelesaikan akuisisi di Singapura dan sedang mencari mitra lokal untuk proyek Superblok." Hanum sedang memasang jerat berikutnya. Pak Surya adalah umpan kelas atas yang disiapkan oleh Siska dan tim auditornya. Surya bukan investor biasa. Ia adalah seorang mantan penyidik keuangan yang memiliki bakat akting setara aktor papan atas. Sangat paham bagaimana cara menjerat tikus-tikus korporat melalui keserakahan mereka sendiri. Malam itu, di sebuah restoran private yang sangat eksklusif di kawasan Senopati, tempat di mana setiap meja memiliki privasi mutlak, Hanum menyaksikan Baskara menelan umpan itu bulat-bulat tanpa curiga. Suasana restoran yang remang dengan alunan musik jazz lembut menciptakan atmosfer kemewahan yang palsu. Pak Surya dengan gaya bicara yang tenang namun penuh wibawa, serta jam tangan Patek Philippe asli yang dipinjamkan Siska dari brankas barang bukti sebuah kasus lama, memaparkan proyek pembangunan kawasan mixed use di lahan seluas 10 hektar dengan nilai investasi mencapai 500 miliar rupiah. Baskara duduk di tepi kursinya, tubuhnya condong ke depan, terpaku pada angka-angka proyeksi keuntungan yang dipaparkan di atas tablet canggih. "Saya butuh mitra lokal yang lincah, Pak Baskara. Mitra yang punya otoritas penuh untuk menekan keputusan di tempat. Saya dengar sekarang Anda adalah pemegang kendali tunggal di Lentera. Itu kriteria utama saya." "Saya tidak suka birokrasi atau harus menunggu izin dari Dewan Komisaris atau pasangan," ujar Pak Surya sambil menyesap anggur merah berharga jutaan rupiah dengan sangat elegan. "Tentu saja, Pak Surya. Saya yang memutuskan segalanya di Lentera sekarang. Hanum, istri saya, lebih suka fokus pada estetika dan detail desain. Sementara urusan strategis, pendanaan, dan ekspansi sepenuhnya ada di tangan saya," jawab Baskara dengan nada angkuh yang memuakkan. Ia bahkan tidak melirik Hanum yang duduk di sampingnya, yang sejak tadi hanya dia memainkan serbet makan dengan tatapan sedingin es. Pak Surya kemudian menyodorkan kontrak kerjasama tahap awal. Syaratnya terdengar masuk akal bagi pengusaha yang sedang mabuk kesuksesan. Baskara harus menjaminkan seluruh aset tetap perusahaan, termasuk gedung kantor ini,
untuk mendapatkan suntikan modal awal sebesar 50 miliar. Baskara, yang sudah dibutakan oleh visi kemegahan dan nama besarnya yang akan terukir di gedung Superblok itu, tidak melakukan pemeriksaan due diligence yang mendalam. Ia terlalu sombong untuk menyewa penasehat hukum independen. Ia tidak tahu bahwa kontrak itu berisi klausul audit investigatif yang akan dilakukan oleh pihak ketiga setiap bulan. Pihak ketiga itu tentu saja adalah firma audit forensik milik Siska yang akan membongkar setiap sen uang yang digelapkan Baskara. Setelah pertemuan yang sukses itu, Baskara merasa berada di puncak dunia. Namun Hanum ingin suaminya merasa sedikit lebih nyaman sebelum ia benar-benar jatuh ke jurang. Hanum menciptakan sebuah rekening bank digital rahasia atas nama Baskara, sebuah teknik yang sering digunakan dalam pencucian uang. Ia menyuntikkan dana sebesar 500 juta rupiah ke rekening tersebut, lalu membiarkan aksesnya, berupa kartu debit dan kode akses, ditemukan oleh Baskara di laci dashboard mobil sportnya. Baskara menemukan amplop polos itu di tengah kemacetan Jakarta. Saat ia memeriksa saldonya lewat ponsel, matanya membelalak hampir keluar. Ia mengira itu adalah komisi tersembunyi dari salah satu vendor lama yang takut padanya, atau mungkin kesalahan sistem perbankan yang menguntungkannya. Namun sifat dasarnya yang korup dan serakah membuatnya tidak bertanya sepatah kata pun pada bank. Ia justru menganggapnya sebagai bonus keberuntungan untuk memulai hidup barunya bersama keluarga rahasianya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Hanum melihat lewat aplikasi pelacakan transaksi bank bahwa Baskara mulai menggila. Ia menggunakan uang itu untuk membeli tas Hermes edisi terbatas seharga ratusan juta, yang tentu saja bukan untuk Hanum. Ia juga membayar cicilan apartemen mewah di Surabaya untuk ibunya, Ibu Murni, dan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Tiara. Setiap rupiah yang Baskara keluarkan dari rekening itu tercatat rapi sebagai bukti pencucian uang dan penggunaan dana tanpa dasar hukum dalam laporan investigasi Siska. Baskara sedang menenun tali gantungannya sendiri dengan benang emas yang Hanum sediakan. Sore harinya, saat Baskara pamit untuk rapat lapangan, yang Hanum tahu adalah kode untuk mengunjungi Tiara, Hanum memutuskan untuk mengunjungi rumah Akasia. Ia datang dengan taksi online agar mobilnya tidak dikenali. Ia menggunakan kunci cadangan yang masih ia simpan di dalam liontin kalungnya, sebagai kenang-kenangan dari hari ketika ia membeli rumah itu dengan rasa bangga. Saat pintu depan terbuka, aroma pengharum ruangan bunga lili yang sangat menyengat langsung menyambutnya. Aroma yang menurut Hanum sangat murahan, namun menjadi favorit Tiara. Hanum melangkah masuk, melewati ruang tamu yang kini dipenuhi dengan furnitur-furnitur bergaya emas dan kristal imitasi, sebuah selera orang kaya baru yang dipaksakan dan merusak estetika arsitektur minimalis rumah tersebut. Ia masuk ke kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaannya. Di sana, di atas tempat tidur yang ia pilih sendiri kasurnya agar nyaman untuk tulang punggung Baskara, berserakan pakaian dalam Tiara dan kemeja kerja Baskara yang dilempar begitu saja. Rasa mual yang hebat menghantam Hanum, lambungnya terasa bergejolak, namun ia menekan rasa jijik itu dengan kekuatan tekad yang luar biasa. Ia mengeluarkan sebuah jam dinding digital berbentuk modern dari tasnya, sebuah barang yang tampak seperti hadiah rumah baru biasa. Di balik angka-angka digital itu, tertanam kamera pengintai 4K dengan sensor suara super sensitif yang langsung terhubung ke peladen rahasia milik Siska. Ia meletakkannya di atas meja rias, menghadap langsung ke arah tempat tidur, memastikan setiap sudut pengkhianatan akan terdokumentasi dengan kualitas definisi tinggi. Mari kita lihat seberapa halal dan bahagia kalian di sini saat semua topeng ini kubuka, bisik Hanum, suaranya sedingin angin kutub utara yang sanggup membekukan tulang. Sebelum meninggalkan area kompleks, Hanum menyempatkan diri menyapa Ibu RT di sana, membawa hantakan paket kue-kue impor yang sangat mahal. Ia memperkenalkan diri sebagai kakak sepupu Baskara yang baru pulang dari menetap di London. Oh, Bu Hanum ya? Keluarga Pak Baskara? Iya, Pak Baskara sering sekali ke sini. Beliau sangat sayang ya sama istrinya yang muda, Bu Tiara itu. Katanya mereka baru nikah siri sebulan lalu, karena Bu Tiaranya sudah hamil besar. Kasian kalau harus urus surat-surat resmi dulu sekarang. Ujar Ibu RT dengan nada polos namun sangat informatif. Hanum tersenyum manis. Jemarinya diam-diam menekan tombol rekam pada alat perekam kecil yang ia sembunyikan di balik bros jilbabnya. Iya Bu, Mas Baskara memang begitu, selalu penuh kejutan. Saya hanya ingin memastikan mereka nyaman di sini. Oh ya, jika ada suara ribut atau tamu asing yang datang ke rumah itu, tolong segera hubungi saya ya Bu, ini nomor saya. Kesaksian lingkungan kompleks. Satu lagi peluru tajam yang siap dimasukkan ke dalam pistol hukum Pak Rahmat. Malam harinya, Hanum kembali ke apartemen mereka yang kini terasa seperti panggung teater kosong. Baskara menyambutnya dengan tawa lebar dan pelukan erat, membanggakan rencana barunya bersama Pak Surya seolah ia adalah raja ekonomi baru. Hanum hanya mengangguk-angguk kecil, sesekali memberikan masukan strategis yang tampak sangat mendukung,
namun sebenarnya dirancang untuk menyesatkan Baskara lebih jauh ke dalam lubang hutang. Mas, kalau kamu merasa butuh dana segar lebih cepat untuk proyek Pak Surya sebelum termin pertama cair, kenapa tidak kamu cairkan saja dana deposito pribadi yang dari almarhum ayah dulu? Itu kan nilainya cukup besar, dan cukup untuk menutupi biaya operasional awal. Pancing Hanum sambil menuangkan teh hangat untuk Baskara. Ide yang sangat brilian, sayang. Aku hampir lupa kalau kita punya cadangan itu. Kamu memang jenius dalam manajemen aset. Ujar Baskara sambil mengecup pipi Hanum dengan penuh kepuasan. Hanum membiarkan dirinya dipeluk, matanya menatap kosong ke arah jendela besar yang memantulkan kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Deposito itu sebenarnya sudah lama Hanum kosongkan secara sah, menggunakan hak kuasa penuh yang ia miliki sejak ayahnya meninggal. Dan ia telah memindahkan seluruh dananya ke sebuah yayasan rahasia untuk perlindungan perempuan dan anak tanpa meninggalkan jejak yang bisa diakses Baskara. Jika besok pagi Baskara mencoba mencairkannya, bank akan memberikan notifikasi kegagalan transaksi karena saldo tidak mencukupi. Dan itulah yang akan memicu gelombang kepanikan finansial pertama bagi suaminya. Saat tengah malam tiba dan Baskara sudah tertidur lelap dengan dengkuran yang memuakkan bagi Hanum, Hanum duduk di sofa ruang tengah yang gelap. Ia membuka laptopnya yang terlindungi enkripsi tingkat tinggi. Layarnya terbagi menjadi beberapa jendela, laporan arus kas yang menunjukkan lubang-lubang besar di rekening Baskara, dan sebuah siaran langsung dari kamera tersembunyi di rumah Akasia. Tiba-tiba, ia melihat Baskara di layar laptopnya, yang tadi pamit tidur lebih dulu, ternyata sedang terjaga. Suaminya diam-diam bangun dari tempat tidur di apartemen dan melangkah ke balkon kamar sambil memegang ponselnya. Hanum segera memasang earphone dan memperkeras volume audio dari mikrofon tersembunyi yang ia pasang di balkon apartemen mereka beberapa hari lalu. Sabar ya Tiara sayang, sebentar lagi sahamnya benar-benar cair dan proyek besar ini akan jalan. Rumah Akasia akan aku renovasi total menggunakan jasa desainer terbaik, atas namamu. Hanum, tenang saja, dia sudah tidak curiga apa-apa sekarang. Dia terlalu mencintaiku. Terlalu naif untuk sadar kalau dia sedang aku rampok pelan-pelan sampai ke tulang-tulangnya. Kita tunggu saja jadwal perjalanan dinas ke Bali akhir bulan ini. Semuanya sudah aku siapkan agar terasa natural. Hanum tersenyum lebar di kegelapan ruang tengah. Perjalanan dinas ke Bali. Itu adalah rencana kecelakaan fatal yang Baskara siapkan untuk Hanum agar ia bisa mengklaim asuransi kematian senilai 10 miliar rupiah tanpa hambatan. Baskara tidak tahu bahwa Hanum sudah lebih dulu menukar tiket penerbangan mereka dengan maskapai yang berbeda dan memesan tim pengawal bayangan yang akan memastikan Hanum tetap aman di darat, sementara Baskara akan terjebak dalam skenario yang ia buat sendiri di bandara. Kamu pikir kamu yang merampokku, Bas. Kamu pikir kamu yang sedang memegang kendali atas hidupku. Bisik Hanum pada layar laptop yang menerangi wajahnya dengan cahaya biru yang dingin. Padahal akulah yang sedang membukakan gerbang penjara untukmu. Dan kamu sedang berlari masuk ke dalamnya dengan penuh semangat, mengira itu adalah gerbang menuju surga. Strategi di balik senyum ini hampir mencapai garis finish. Hanum tidak hanya akan menguras hartanya kembali sampai tak tersisa sepeser pun. Ia akan memastikan Baskara kehilangan kebebasannya, martabatnya sebagai pria, dan dijauhi oleh semua orang yang ia kenal. Baginya, kematian fisik adalah hukuman yang terlalu ringan dan terlalu cepat untuk pengkhianatan sekejam ini. Baskara harus hidup cukup lama untuk melihat dinasti palsunya hancur berkeping-keping, menjadi abu, tepat di bawah kaki wanita yang dulu ia remehkan sebagai pion tak berharga. Pagi itu, suasana di kantor Lentera Arsitek terasa begitu mencekam bagi Baskara. Meskipun pendingin ruangan di ruang kerja pribadinya sudah disetel ke suhu terendah yang mampu membuat uap air membeku, Baskara berdiri mematung di balik jendela kaca besar yang menghadap ke jantung kota Jakarta. Di bawah sana, kemacetan yang merayap tampak seperti barisan semut yang terjebak. Namun pikiran Baskara jauh lebih semrawut dari itu. Ia tidak lagi melihat kemewahan kota. Pikirannya terpaku pada satu fakta mengerikan yang baru saja ia temukan. Saldo deposito Hanum yang selama ini ia anggap sebagai cadangan emas pribadinya telah menghilang tanpa jejak. 2 jam yang lalu, ia pergi ke bank dengan langkah tegap dan senyum penuh percaya diri. Ia berniat mencairkan deposito senilai miliaran rupiah atas nama Hanum, dana warisan yang ia pikir masih bisa ia akses menggunakan surat kuasa palsu yang telah ia siapkan dengan tanda tangan Hanum yang ia tiru dengan presisi. Namun, kenyataan menghantamnya tepat di wajah. Wajah dingin petugas bank senior saat menatap layar komputer dan mengatakan, "Maaf Pak Baskara, rekening deposito ini sudah ditutup secara permanen dan seluruh dananya telah dipindahkan atas instruksi pemilik sah sebulan yang lalu.
terus bergema di kepalanya, seperti lonceng kematian yang menandakan akhir dari keberuntungannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia melakukannya? Desis Baskara dengan suara parau yang penuh ketakutan. Tinjunya memukul meja jati yang berat itu hingga menimbulkan suara berdebam. Hanum tidak pernah menyentuh urusan perbankan itu selama bertahun-tahun. Dia terlalu sibuk dengan gambar-gambarnya. Dia tidak mungkin tahu. Tepat saat keringat dingin mulai membasahi punggungnya, ponsel di atas meja bergetar hebat. Nama ibu muncul di layar, dan Baskara merasa mual. Ia tahu persis apa yang diinginkan wanita yang telah membesarkannya dengan ambisi materi itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menormalkan suaranya sebelum mengangkat telepon. "Halo Bu, ada apa pagi-pagi begini?" "Bas, kamu ini bagaimana kerjaannya?" Suara Ibu Murni melengking dari seberang sana. Suaranya tajam seperti sembilu yang langsung menusuk gendang telinga Baskara. Kontraktor Ruko Mangkubumi di Surabaya menghentikan seluruh pembangunan pagi ini. Mereka bilang pembayaran termin kedua minggu ini belum masuk ke rekening mereka. Ibu malu sekali, Bas. Ibu sudah mengundang teman-teman sosialita ibu untuk melihat progresnya sore ini. Tetangga di perumahan sudah banyak yang tanya, kapan syukuran pembukaan rukonya? Kamu jangan bikin ibu kehilangan muka. Baskara memijat pelipisnya yang kini terasa berdenyut-denyut. Sabar, Bu. Ada sedikit kendala teknis dari sistem perbankan hari ini. Seluruh transaksi tertunda. Besok aku pastikan semuanya beres. Besok terus. Pokoknya ibu tidak mau tahu urusan teknismu itu. Ibu sudah terlanjur pesan perhiasan emas set baru dan tas bermerek untuk acara syukuran nanti. Tokonya sudah menagih uang muka. Kalau uangnya tidak ada di rekening ibu sore ini, ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan datang ke kantormu, temui istrimu yang mandul itu, dan minta langsung uangnya pada Hanum. Ancam Ibu Murni dengan nada yang tak terbantahkan. Jangan pernah temui Hanum sekarang. Teriak Baskara panik, membayangkan rencana besarnya bisa hancur berantakan jika ibunya muncul di kantor. Aku akan kirim uangnya sore ini. Aku janji, Bu. Sabar sebentar saja. Belum sempat Baskara meletakkan ponselnya, pintu ruangannya terbuka lebar tanpa ketukan sedikit pun. Tiara melangkah masuk dengan wajah yang ditekuk. Bibirnya yang merah menyala tampak maju beberapa senti mengekspresikan kemarahan. Tanpa memedulikan tatapan Baskara, ia melemparkan beberapa tas belanja dari butik ternama di Plaza Indonesia ke atas kursi kulit. "Mas, kamu benar-benar memalukan!" Tiara berteriak lantang, seolah lupa bahwa dinding ruangan itu tidak sepenuhnya kedap suara. "Tadi aku mau bayar jam tangan Rolex titipan adikku di butik, dan kartu debit dari rekening bonus yang kamu kasih itu ditolak. Limit tidak mencukupi," kata pelayannya keras-keras di depan orang banyak. "Kamu tahu betapa malunya aku? Aku ini calon ibu dari anakmu, Mas. Kenapa aku harus dipermalukan seperti pengemis di butik mewah?" Baskara menatap Tiara dengan mata yang mulai memerah karena campuran amarah dan rasa malu. "Tiara, bisa diam sebentar? Aku sedang pusing memikirkan masalah besar. Aku bilang ada masalah teknis di bank dan itu berlaku untuk semua kartuku hari ini. Pusing. Masalah teknis." Tiara mendekat. Suaranya kini melunak namun penuh ancaman manipulatif. "Kamu janji, setelah semua saham firma ini jadi milikmu, aku akan jadi ratu di hidupmu. Tapi sekarang apa? Bayar jam tangan saja tidak bisa. Jangan-jangan kamu cuma mau main-main ya denganku? Kamu tidak kasihan dengan anak laki-laki yang kukandung ini?" Dia butuh kepastian, Mas, bukan janji-janji kosong. Tiara mengusap perutnya yang membuncit, menggunakan senjata pamungkas yang selalu berhasil menaklukkan Baskara. Baskara merasa terpojok di sudut ruangannya sendiri. Di satu sisi, ada ibunya yang menuntut status sosial dan kemewahan di Surabaya demi gengsi. Di sisi lain, ada selingkuhannya yang haus akan pengakuan dan kemewahan instan sebagai calon istri sah. Keduanya adalah benalu yang selama ini ia beri makan dengan hasil curian dari keringat Hanum. Kini, saat sumber airnya mulai mengering akibat manuver diam-diam Hanum, kedua benalu itu mulai menggigit inangnya sendiri tanpa ampun. Tepat saat ketegangan di ruangan itu mencapai titik didih, Hanum masuk ke ruangan dengan tenang. Ia membawa map kecil dan wajahnya tampak polos, penuh dengan keprihatinan palsu yang dirancang dengan sangat apik. "Loh, ada apa ini? Mas Bas, Tiara, kenapa suara kalian sampai terdengar ke koridor depan? Ada masalah dengan proyek baru?" tanya Hanum lembut, matanya menatap Baskara dengan penuh rasa cinta. Tiara segera mengubah ekspresinya secepat kilat menjadi wajah manis yang dibuat-buat, meskipun matanya tetap memancarkan kilat kebencian terhadap Hanum. "Tidak ada apa-apa, Bu Hanum. Saya hanya sedikit emosi karena ada kesalahan perhitungan dari tim teknis untuk laporan proyek Menteng. Maafkan saya kalau suaranya terlalu keras." Hanum tersenyum tipis, sebuah senyuman yang hanya diketahui olehnya mengandung belati tajam yang siap menghujam. "Oh, begitu ya. Jangan terlalu stres, Tiara. Ingat, kamu sedang hamil besar. Kesehatan bayimu adalah yang utama. Mas Bas, ini ada laporan mendesak dari asisten Pak Surya.
Beliau menginformasikan bahwa dana investasi awal senilai 50 miliar itu sudah siap dicairkan melalui bank kustodian besok pagi. Tapi, ada satu syarat administrasi tambahan yang harus segera dipenuhi. Mata Baskara seketika berbinar mendengar angka 50 miliar. Itu adalah pelampung penyelamat terakhir yang ia butuhkan untuk membungkam mulut ibunya, melunasi cicilan butik Tiara dan mengembalikan harga dirinya yang runtuh. Syarat apa sayang? Katakan saja, apapun akan aku usahakan malam ini juga. Pak Surya meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah dan bangunan asli di Bogor itu, Mas. Beliau bilang, Dewan Direksi di Singapura tidak akan menyetujui kucuran dana sebesar itu tanpa jaminan aset fisik yang solid di luar aset perusahaan. Itu prosedur standar mereka, ujar Hanum dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Baskara terdiam membeku. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Tanah di Bogor adalah warisan terakhir Hanum yang sudah ia jaminkan secara ilegal ke rentenir kelas kakap demi menutupi penggelapan sebelumnya. Jika ia menjaminkannya lagi kepada Pak Surya, yang sebenarnya adalah investor palsu, itu artinya ia melakukan penipuan ganda dengan aset yang sama, sebuah tindak pidana berat. Namun di matanya yang sudah dibutakan keserakahan, 50 miliar itu akan menutupi semua dosanya, termasuk melunasi hutang di rentenir dan menebus sertifikat itu kembali. Tentu saja. Prosedur yang sangat masuk akal. Aku akan siapkan sertifikat aslinya dari brankas rumah malam ini dan membawanya besok pagi. Bohong Baskara tanpa berkedip. Ia tidak pernah tahu bahwa sertifikat asli yang sah sudah berada di tangan Pak Rahmat, pengacara Hanum setelah Hanum menebusnya secara diam-diam sebelum lalu. Apa yang Baskara pegang di brankasnya sekarang hanyalah replika tingkat tinggi yang tidak memiliki nilai hukum sama sekali. Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Hanum mengangguk puas. Oh ya Mas, mengenai rencana perjalanan dinas sekaligus liburan kita ke Bali, aku sudah siapkan semuanya. Kita berangkat Jumat sore ya, hanya kita berdua. Aku ingin merayakan kesuksesanmu mendapatkan investasi besar dari Pak Surya di sana. Anggap saja ini pre-celebration untuk dinasti baru kita. Baskara tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan yang mengerikan. Di kepalanya ia sudah membayangkan rencana kecelakaan maut yang akan ia eksekusi di jalanan terjal Bali. Iya sayang, aku juga sangat menantikannya. Bali akan menjadi saksi sebuah akhir. Maksudku, awal yang sangat baru bagi kehidupan kita berdua. Setelah Hanum keluar dari ruangan, Tiara segera mendekati Baskara dengan nada manja yang merayu namun menjijikan. Mas, 50 miliar itu jumlah yang sangat besar kan? Kamu jangan lupa janji utamamu. Belikan aku rumah di perumahan elit di BSD yang kita lihat kemarin. Aku sudah tidak tahan tinggal di rumah akasia terus. Auranya tidak enak dan terlalu sempit untuk anak kita nanti. Baskara hanya mengangguk lemas. Pikirannya berkecamuk antara harapan palsu 50 miliar dan rencana sabotase di Bali. Ia sama sekali tidak sadar bahwa di balik jam dinding digital bergaya minimalis di ruangannya, kamera tersembunyi Hanum merekam setiap kata, setiap ekspresi wajah rakus Tiara, dan setiap kebohongan yang meluncur dari mulutnya. Sore harinya, Hanum bertemu dengan Siska di sebuah kafe tersembunyi yang sepi. Siska menyodorkan tablet berisi rekaman suara jernih dan video definisi tinggi dari rumah akasia dan ruang kerja Baskara hari itu. Benalu-benalunya sudah mulai bergerak liar dan saling gigit Hanum, ujar Siska sambil menyeruput kopinya. Ibu mertuamu sudah mulai berani menjual perabot di ruko Surabaya yang sebenarnya belum lunas pembayarannya ke pihak pengembang. Sementara itu, Tiara mulai mencari informasi di internet tentang pengacara spesialis hak waris. Dia ingin memastikan anak di kandungannya mendapatkan seluruh asetmu jika terjadi sesuatu padamu nanti. Mereka benar-benar tidak sabar. Hanum menyesap teh hijaunya dengan ketenangan yang menakutkan. Biarkan saja, Fis. Semakin mereka serakah, semakin tinggi harapan mereka, maka akan semakin hancur mereka saat jatuh nanti. Sudah kau pastikan aliran dana di rekening bayangan itu? Sudah terkunci. Baskara sudah menarik total 450 juta dalam waktu kurang dari 48 jam. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya dengan pasal berlapis, tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan penggelapan jabatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ditambah dengan bukti penipuan kontrak investasi fiktif Pak Surya, dia tidak akan pernah melihat dunia luar lagi sampai rambutnya memutih. Bagaimana dengan persiapan teknis di Bali? Tanya Hanum, suaranya sedingin es. Semua sudah dalam kendali tim kita. Baskara sudah memesan sebuah mobil sewaan SUV hitam lalu kenalannya yang punya catatan kriminal di Denpasar. Rencana mereka adalah membuat rem mobil blong saat kalian melewati tikungan jurang di kawasan Bedugul yang sepi. Tapi pengawal bayanganmu sudah berhasil mengintervensi. Mobil itu sudah diganti dengan unit yang identik namun memiliki sistem keamanan ganda, rem hidrolik darurat dan kamera dashcam tersembunyi di 4 sisi. Baskara yang akan mengemudi, dan dia akan terjebak dalam rekaman sabotase rem yang ia buat sendiri saat mencoba mencelakaimu. Hanum memejamkan mata sejenak, merasakan kepahitan yang mendalam. Setelah 7 tahun aku membangun segalanya untuknya, dia benar-benar ingin aku mati, sis.
hanya demi asuransi 10 miliar dan kehidupan mewah bersama wanita itu. Cintanya benar-benar sudah menjadi debu. Tapi dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun, Hanum. Dia hanya akan mendapatkan kehancuran total yang sistematis. Hanum kembali ke apartemen malam itu. Ia melihat Baskara sedang sibuk merapikan koper dengan wajah yang sangat bersemangat, seolah-olah ia sedang bersiap untuk liburan paling membahagiakan. Di atas meja kerja apartemen, ada dokumen polis asuransi jiwa Hanum yang sengaja Baskara keluarkan, seolah-olah ia sedang memastikan hartanya aman sebelum kejadian itu berlangsung. "Mas, kamu tampak sangat bersemangat sekali untuk perjalanan ke Bali kali ini," tanya Hanum sambil mendekat. "Tentu saja, sayang. Aku ingin perjalanan ini memberikan kenangan yang tak terlupakan seumur hidup untukmu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik," jawab Baskara dengan senyum manis yang paling palsu dan paling mengerikan yang pernah Hanum lihat. "Aku juga merasakannya, Mas. Aku punya kejutan yang sangat besar untukmu di sana. Kejutan yang tidak akan pernah kamu lupakan selamanya," balas Hanum sambil mengelus lengan jas Baskara. Hanum berjalan perlahan ke balkon, menatap kerlip lampu Jakarta yang tak pernah tidur di bawah sana. Di balik ketenangannya yang seperti permukaan air, ia sedang menghitung mundur setiap detik menuju kehancuran dinasti palsu Baskara. Dalam waktu kurang dari 48 jam, semua benalu ini akan tercerabut sampai ke akar-akarnya. Baskara akan menyadari bahwa 85% saham yang ia banggakan sebenarnya adalah 85% beban hutang dan tanggung jawab pidana yang akan menenggelamkannya. Ibu Murni akan menyadari bahwa istana kemewahannya hanyalah fata morgana di atas pasir yang siap disapu omdak. Dan Tiara akan menyadari bahwa anak yang ia kandung bukanlah tiket menuju surga dunia, melainkan bukti nyata dari kejahatan yang akan memenjarakannya. Mahkota di atas bara itu kini sudah mulai membakar kepala Baskara dengan sangat panas, dan Hanum hanya perlu meniupnya sedikit lagi agar api keadilan berkobar dengan sempurna, menghanguskan segala kebohongan yang telah dibangun selama 7 tahun ini. Jumat sore itu, langit di atas Bandara Ngurah Rai Bali tampak begitu dramatis dengan sapuan warna jingga, merah marun dan ungu yang beradu di ufuk barat, menciptakan siluet megah pada patung-patung raksasa yang menyambut para pelancong. Angin laut yang lembab membawa aroma garam dan bunga Kamboja yang khas, namun keindahan Pulau Dewata ini terasa seperti latar belakang panggung yang palsu bagi Hanum. Di sampingnya, Baskara berjalan dengan langkah yang sangat ringan, hampir menyerupai tarian kemenangan. Wajahnya berseri-seri, matanya berkilat penuh gairah, seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Ia terus merangkul bahu Hanum dengan protektif, memberikan perhatian-perhatian kecil yang sangat berlebihan. Mengambilkan tas kecilnya, menawarkan air minum kemasan setiap 10 menit, hingga berkali-kali membisikkan kata-kata manis tentang betapa ia merindukan waktu berdua seperti masa-masa awal pernikahan mereka. Hanum merasakan setiap sentuhan Baskara seperti sengatan listrik dingin yang memuakan, menjalar di bawah kulitnya dan memicu rasa mual yang tertahan. Di balik kacamata hitam besarnya, mata Hanum yang tajam terus mengawasi setiap gerak-gerik Baskara, setiap lirikan pria itu ke arah ponselnya, dan setiap senyum sinis yang terselip di sudut bibirnya saat ia mengira Hanum tidak melihat. Hanum tahu, di balik topeng suami penyayang itu, Baskara sedang menghitung mundur jam-jam terakhir kehidupan istrinya. Baskara sedang menyusun narasi duka yang sempurna untuk penontonnya di Jakarta. "Mobil sewaannya sudah siap di area parkir eksklusif, sayang," ujar Baskara sambil menunjukkan sebuah kunci mobil SUV hitam besar melalui layar ponselnya dengan bangga. "Aku sengaja memesan mobil yang tangguh dan memiliki performa tinggi, supaya kita bisa jalan-jalan ke daerah pegunungan di Bedugul besok pagi tanpa hambatan. Kamu selalu bilang suka udara dingin dan kabut pagi, kan? Aku ingin memberikan perjalanan yang tak terlupakan." Hanum merasakan sebuah senyuman yang begitu tulus hingga mampu menutupi belati yang ia sembunyikan di kedalaman hatinya. "Tentu, Mas. Bedugul terdengar sangat tenang dan damai. Aku sangat butuh ketenangan setelah semua keributan dan tekanan pekerjaan di kantor belakangan ini. Terima kasih sudah begitu perhatian." Mereka berjalan menuju area parkir. Di sana, sebuah SUV hitam mengkilap dengan ban besar dan kaca film yang sangat gelap sudah menunggu. Baskara tidak pernah tahu bahwa mobil yang ia pesan melalui kontak kriminalnya di Denpasar telah ditukar secara sistematis oleh tim Siska dalam waktu kurang dari 15 menit sebelum pesawat mereka mendarat. Mobil itu memang identik secara fisik. Namun di bawah kap mesin dan di dalam sistem kelistrikannya telah terpasang sistem kendali darurat hidrolik dan kamera dashcam 360 derajat yang mengirimkan data video dan audio secara real-time ke peladen rahasia milik Siska. Malam pertama di Bali mereka habiskan di sebuah villa mewah di kawasan Uluwatu yang bertengger di tepi tebing.
menghadap langsung ke hamparan Samudra Hindia yang luas dan tak bertepi. Baskara memesan makan malam romantis secara privat di pinggir kolam renang Infinity, lengkap dengan dekorasi bunga Kamboja yang mengapung di air dan puluhan lilin aromaterapi yang menari di tiup angin laut. Sepanjang makan malam, Baskara tidak henti-hentinya membicarakan masa depan megah mereka setelah investasi 50 miliar dari Pak Surya Cair. Kita akan membangun resor pribadi di sini, Hanum. Sebuah mahakarya arsitektur yang akan kita desain bersama. Lentera Arsitek akan menjadi legenda yang tak tertandingi di Asia, ujar Baskara sambil mengangkat gelas anggurnya, matanya berbinar oleh visi keserakahan yang ia sebut sebagai ambisi. Hanum menyesap jus jeruknya perlahan, merasakan sensasi dingin di tenggorokannya. Resor atas nama kita berdua, bukankah sahamnya sekarang sudah 85% milikmu, Mas? Secara hukum, bukankah kamu yang memegang kendali penuh atas setiap aset yang akan kita bangun nanti? Baskara sedikit tersedak oleh anggurnya, namun dengan kecepatan seorang aktor watak, ia segera menguasai diri dan tertawa kecil. Hah, itu kan hanya pengaturan di atas kertas untuk mempermudah urusan perbankan dan jaminan investor, sayang. Kamu tahu aku melakukan itu untuk melindungimu dari beban administrasi yang membosankan. Di hatiku, dan di kenyataannya, semua yang aku miliki tetaplah milikmu. Di hatimu hanya ada asuransi kematian 10 miliar kubas. Dan di kenyataannya kamu sedang menggali kuburanmu sendiri, bisik Hanum dalam keheningan batinnya. Keesokan paginya saat fajar masih berupa garis biru pucat di cakrawala, Baskara sudah membangunkan Hanum dengan antusiasme yang mengerikan. Ia tampak tidak sabar, rencana eksekusi akan segera dimulai. Mereka berkendara menuju Bedugul, melewati jalur perbukitan yang curam, berkelok, dan seringkali tertutup kabut tebal di pagi hari. Baskara sengaja memilih jalur ini karena ia tahu jalanan akan licin oleh embun dan saksi mata akan sangat minim di jam sesunyi itu. Baskara yang mengemudi, tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sepanjang perjalanan, ia tampak gelisah. Sesekali melirik spion tengah dan memeriksa ponselnya yang diletakkan di dashboard, memastikan orang-orangnya sudah berada di posisi yang ditentukan untuk memberikan kesaksian palsu jika kecelakaan itu terjadi. Ia sama sekali tidak sadar bahwa di belakang mobil mereka, dua kendaraan yang tampak seperti mobil turis biasa sebenarnya adalah tim pengawal bayangan Hanum yang dipersenjatai dengan peralatan dokumentasi lengkap. Udara mulai terasa menggigit ya, Mas, ujar Hanum sambil mengeratkan kardigan wolnya dan menatap kabut yang mulai turun menyelimuti jalanan. Iya sayang, tapi pemandangannya sebanding. Kita sebentar lagi sampai di titik paling indah, sebuah tebing tinggi untuk melihat pemandangan jurang Bedugul yang legendaris. Suara Baskara terdengar sedikit bergetar, entah karena dingin atau karena adrenalin kejahatan yang memompa jantungnya. Ia mulai mempercepat laju kendaraannya saat jalanan mulai menurun tajam dengan jurang yang menganga lebar di sisi kiri, tanpa pagar pembatas yang memadai. Inilah momen yang sudah ia rencanakan berbulan-bulan. Baskara mulai menginjak pedal rem dengan keras, lalu berpura-pura terkejut dengan ekspresi palik yang dibuat-buat. Loh, Hanum, remnya tidak berfungsi, remnya blong, teriak Baskara dengan akting yang sangat dramatis. Ia mulai memutar-mutar setir dengan kasar ke kiri dan ke kanan, membuat mobil oleng secara berbahaya dan sengaja mengarahkannya ke pinggir jurang. Hanum, pegangan yang kuat, kita kehilangan kendali. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Hanum tetap duduk tegak dengan ketenangan yang tidak manusiawi. Ia tidak berteriak histeris seperti yang diharapkan Baskara. Ia tidak menangis memohon nyawa. Ia hanya menoleh perlahan dan menatap Baskara dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang sanggup menembus semua kebohongan pria itu hingga ke tulang sumsumnya. Keberanian Baskara seketika menguap, digantikan oleh rasa negeri yang mendalam. Remnya tidak blong, Mas. Kamu hanya perlu menekan tombol P darurat secara manual di samping tuas transmisi itu. Sistem hidrolik daruratnya masih berfungsi dengan sangat baik. Ujar Hanum dengan suara yang sangat stabil, nyaris datar tanpa emosi. Baskara membeku di tempat duduknya. Kakinya masih menekan pedal rem yang terasa kosong baginya. Apa maksudmu, Hanum? Ini darurat. Kita akan jatuh ke jurang. Remnya benar-benar mati. Berhenti bersandiwara Baskara Mangkubumi. Desis Hanum. Suaranya kini setajam silet. Aku tahu kamu sudah membayar seorang mekanik di bengkel pinggiran Denpasar untuk menyabotase rem mobil ini semalam. Aku juga tahu kamu sengaja memilih jalur ini karena kamu sudah mempelajari setiap kelokan mautnya. Kamu ingin aku jatuh ke jurang ini agar kamu bisa bebas hidup dengan selingkuhanmu?
dan mencairkan asuransi jiwa 10 miliarku yang sudah kamu ubah ahli warisnya. Wajah Baskara seketika berubah pucat pasi. Lebih pucat dan lebih dingin dari kabut tebal yang menyelimuti perbukitan Bedugul pagi itu. Ia mencoba menginjak rem lagi dengan tenaga penuh, dan kali ini rem itu berfungsi dengan sangat sempurna karena sistem darurat telah mengambil alih. Mobil berhenti dengan decitan halus, bannya hanya menyisakan jarak beberapa meter dari pembatas jurang yang curam. Keheningan yang mencekik dan mematikan menyelimuti kabin mobil. Baskara tidak berani menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Tangannya masih mencengkeram setir dengan gemetar hebat, keringat dingin bercucuran dari pelipisnya meskipun udara di luar sangat dingin. Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu bisa tahu semua itu? Tanya Baskara dengan suara yang nyaris hilang, seolah suaranya tertelan oleh rasa takutnya sendiri. Aku tahu segalanya, Mas. Dari hari di mana kamu berpesta 7 bulanan dengan Tiara di rumah akasia milikku, sampai saat kamu dengan bodohnya memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan tanah warisan ayahku demi menutupi hutang judimu. Hanum mengeluarkan ponselnya, menunjukkan rekaman video definisi tinggi dari kamera tersembunyi di rumah akasia yang memperlihatkan Baskara dan Tiara sedang menertawakan kebodohan Hanum sampai merencanakan liburan ini. Baskara mencoba meraih ponsel itu dengan gerakan kasar, namun Hanum lebih cepat menjauhkannya. Tiba-tiba, pintu mobil di sisi Baskara terbuka dari luar dengan paksa. Siska berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, didampingi oleh 2 orang pria berbadan tegap dan 3 orang anggota kepolisian Bali yang berpakaian sipil namun memegang tanda pengenal resmi. Silakan turun Pak Baskara Mangkubumi, ujar Siska dengan nada suara yang tegas dan dingin. Atau Anda lebih memilih kami memborgol Anda di dalam mobil yang baru saja Anda coba gunakan sebagai alat pembunuhan berencana ini. Baskara keluar dari mobil dengan kaki yang lemas seperti tak bertulang. Ia jatuh terduduk di atas aspal yang basah oleh embun pagi. Di depannya, Hanum keluar dari mobil, berdiri tegak di tengah kabut dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar. Tidak ada lagi sisa cinta di mata Hanum. Yang ada hanyalah keadilan yang tak kenal ampun. Hanum, tolong, dengarkan aku dulu. Ini semua salah paham yang besar. Aku kilaf. Tiara yang merayuku dengan segala cara. Ibu yang terus menekanku untuk mencari uang lebih banyak demi gengsinya. Baskara mulai merangkak di aspal, mencoba memegang ujung sepatu Hanum dengan memelas. Hanum menarik kakinya menjauh dengan rasa jijik yang tak tertahankan, seolah-olah ia sedang menghindari sentuhan seekor serangga kotor. Jangan pernah gunakan nama ibumu atau selingkuhanmu untuk menutupi busuknya hatimu sendiri, Bas. Kamu yang memilih untuk menjadi penjahat. Kamu yang memilih untuk mengkhianati janji sucimu. Kamu yang memilih untuk mencoba membunuh istrimu yang sudah memberikan segalanya untukmu selama 7 tahun terakhir. Siska melangkah maju, memegang tablet digitalnya yang menyala di tengah temaram kabut. Sekadar informasi tambahan untuk melengkapi kehancuran Anda, Pak Baskara. Mengenai Pak Surya, investor dari Singapura itu, beliau adalah rekan profesional saya. Dana investasi 50 miliar itu tidak pernah ada. Itu hanya sebuah skenario audit untuk membuat Anda secara sukarela mengakui dan menjamin semua utang perusahaan atas nama pribadi Anda. Dan oh ya, Ibu Murni baru saja menelpon nomor kantor yang sengaja dialihkan ke saya. Beliau sedang menjerit panik karena agen penagih utang mulai mendatangi rukonya di Surabaya untuk penyitaan aset. Baskara menatap Siska dengan pandangan kosong, lalu kembali menatap Hanum dengan mata penuh keputusasaan yang dalam. Jadi, semuanya hanya bohong. Investasi itu? Masa depan itu? Semuanya bohong. Tidak semuanya bohong, Mas. Hanum membungkuk sedikit, menatap langsung ke dalam mata suaminya untuk terakhir kalinya, memberikan tatapan perpisahan yang dingin. Penjara yang menantimu itu nyata. Bukti perzinahanmu sangat nyata. Bukti penggelapan danamu tak terbantahkan. Dan bukti percobaan pembunuhan yang baru saja terekam jelas oleh 4 kamera di mobil ini, itu adalah kenyataan yang akan memenjarakanmu seumur hidup. Polisi mulai melangkah maju, memberikan instruksi formal. Suara gemerincing borgol yang dipasangkan dengan cepat ke pergelangan tangan Baskara menjadi musik penutup yang sangat manis bagi telinga Hanum. Baskara meraung dan meronta, memohon-mohon pengampunan. Namun suaranya tertelan oleh suara angin pegunungan Bedugul yang dingin dan kabut yang kian tebal. Bawa dia ke markas pusat, perintah salah satu petugas polisi senior. Saat Baskara digiring menuju mobil patroli yang menunggu di belakang, ponsel Baskara yang tertinggal di kursi mobil berdering terus-menerus. Siska mengambilnya dan melihat layarnya dengan senyum sinis. Tiara menelepon. Sepertinya dia sudah tidak sabar menagih janji rumah mewah baru di BSD yang kamu janjikan semalam. Hanum mengambil ponsel itu dari tangan Siska, menekan tombol hijau dan mendekatkannya ke telinga dengan tenang. Halo Tiara. Suara Hanum terdengar sangat stabil, bahkan hampir ceria. Loh, Bu Hanum,
Mana Mas Baskara? Kenapa ponselnya ada di ibu? Mana janjinya? Suara Tiara terdengar melengking panik dan penuh kecurigaan di seberang sana. Mas Baskara sedang sangat sibuk, Tiara. Dia sedang dalam perjalanan menuju rumah baru yang sangat aman, dengan fasilitas penjagaan 24 jam oleh petugas berseragam. Oh ya, sekadar saran ramah, sebaiknya kamu mulai berkemas dan mencari pekerjaan baru hari ini juga. Rumah Akasia akan aku sita sore ini, dan semua rekening yang selama ini kamu nikmati sudah aku blokir atas tuduhan penampungan dana ilegal hasil kejahatan korporasi. Selamat berjuang dengan kehamilanmu sendirian di pengadilan nanti, Tiara. Hanum mematikan telepon tepat saat Tiara mulai berteriak histeris. Ia menatap ke arah jurang bedugul yang indah namun menyimpan maut yang baru saja ia hindari. Badai di Pulau Dewata telah berlalu, dan ia keluar sebagai pemenang tunggal yang tak tergoyahkan. Sudah benar-benar selesai, Hanum? Tanya Siska sambil merangkul pundak sahabatnya, memberikan dukungan kekuatan. Belum sepenuhnya, Sis. Hanum menatap langit Bali yang kini mulai cerah oleh sinar matahari pagi. Ini baru awal dari hidupku yang sebenarnya, tanpa bayang-bayang parasit. Baskara hanyalah puing-puing bangunan lama yang harus kubersihkan dari lahan hidupku, agar aku bisa membangun istanaku sendiri. Sebuah istana yang tidak akan pernah bisa disentuh atau dirusak oleh tangan-tangan kotor seperti mereka lagi. Hanum berjalan mantap menuju mobil pengawal, meninggalkan bedugul tanpa menoleh sedikit pun ke arah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Mahkota bara itu kini telah benar-benar membakar Baskara hingga tak bersisa. Sementara Hanum berjalan menjauh menuju masa depan yang cerah, siap mengenakan mahkota aslinya yang terbuat dari kemandirian, kekuatan, dan harga diri yang tak ternilai harganya. 3 bulan telah berlalu sejak badai di tebing bedugul menyapu bersih sisa-sisa kehormatan Baskara Mangkubumi, meninggalkan hanya puing-puing dari sebuah reputasi yang dulu dipuja. Pagi itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak lebih sesak dari biasanya. Kursi-kursi kayu yang kaku terisi penuh oleh mantan rekan bisnis yang kini menatap dengan pandangan menghina, serta kerumunan wartawan yang haus akan skandal kejatuhan seorang taipan. Bau kertas tua yang berdebu beradu dengan aroma tajam cairan pembersih lantai dan hawa pengap dari ratusan orang yang berdesakan, menciptakan atmosfer yang mencekik, seolah-olah ruang itu sendiri menolak keberadaan para pengkhianat. Cahaya matahari yang menerobos lewat jendela-jendela tinggi hanya menambah dramatis suasana, memperlihatkan jutaan butir debu yang menari-nari di atas meja hijau yang dingin, tempat palu keadilan akan segera diketuk. Baskara duduk di kursi pesakitan, sebuah posisi yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun selama ia bertakhta di Menara Gadingnya. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini tampak menyusut drastis, seolah-olah beban dosa yang ia pikul telah menghisap seluruh energi kehidupannya. Kemeja putih tahanan yang ia kenakan tampak kebesaran, menyisakan ruang kosong yang janggal di bagian kerah yang memperlihatkan tulang lehernya yang menonjol dan kulitnya yang pucat pasi. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan minyak rambut mahal, kini kusam, berantakan, dan mulai menipis di beberapa bagian. Ia terus menunduk, bahunya merosot dalam, berusaha menghindari jepretan kamera wartawan dan bisikan sinis dari mereka yang dulu ia anggap sebagai teman, namun kini hanya melihatnya sebagai bangkai yang layak dikuliti. Di baris terdepan, Hanum duduk dengan ketenangan yang mematikan, sebuah kontras yang tajam dengan kekacauan di kursi pesakitan. Ia mengenakan blazer berwarna putih tulang dengan potongan bahu yang tegas dan elegan, melambangkan kemurnian niat dan otoritas mutlak yang kini telah kembali sepenuhnya ke tangannya. Tidak ada air mata yang tumpah, tidak ada kemarahan yang meluap-luap yang bisa memberikan kepuasan bagi Baskara. Matanya yang jernih, namun sedingin es, menatap lurus ke arah hakim, seolah sedang mengawasi proses peruntuhan sebuah gedung tua yang sudah tidak layak huni dan membahayakan lingkungan. Di sampingnya, Pak Rahmat dengan tenang membolak-balik berkas hukum, sementara Siska duduk di belakang mereka. Jemarinya siap di atas laptop yang berisi seluruh senjata pamungkas mereka, termasuk data digital yang akan menghancurkan argumen terakhir pembelaan Baskara. Sidang dinyatakan dibuka. Suara ketukan palu hakim ketua menggelegar di seluruh penjuru ruangan, memicu detak jantung Baskara yang kian tak beraturan, hingga terdengar seperti jenderang perang di telinganya sendiri. Jaksa penuntut umum mulai membacakan tuntutan yang sangat panjang, merinci setiap pasal hukum yang telah dilanggar dengan presisi yang mengerikan. Setiap kata yang meluncur dari bibir jaksa terasa seperti peluru panas yang menembus pertahanan Baskara yang sudah hancur.
Jaksa membeberkan secara kronologis konspirasi penipuan investasi fiktif senilai 50 miliar rupiah dengan sosok palsu Pak Surya, penggelapan dana operasional perusahaan secara sistematis untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya, hingga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aliran dana ke rekening-rekening atas nama Ibu Murni. Baskara hanya bisa memejamkan mata saat angka-angka itu disebutkan. Angka yang dulu ia anggap sebagai tiket menuju surga, kini menjadi surat perintah menuju neraka dunianya. Namun, suasana benar-benar membeku dan udara seolah berhenti mengalir saat jaksa memutar bukti utama di layar besar ruang sidang. Rekaman video definisi tinggi dari kamera dashcam 360 derajat di dalam mobil SUV saat peristiwa maut di Bali. Seluruh pengunjung sidang menarik napas bersamaan ketika melihat wajah panik Baskara yang terekam jelas. Sebuah kepanikan yang disengaja saat ia berpura-pura kehilangan kendali, sementara kakinya dengan sengaja menjauh dari pedal rem untuk mengarahkan mobil ke jurang yang menganga. Suara teriakan palsu Baskara tentang remblong terdengar begitu menjijikan dan palsu saat disandingkan dengan ekspresi Hanum yang tetap tenang di kursi penumpang, lalu suara Hanum yang dingin dan mematikan memecah rekaman. Berhenti bersandiwara Baskara. Baskara gemetar hebat hingga kursi kayunya berderit pelan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan yang diborgol, namun suara rekaman lain kembali diputar. Kali ini rekaman telepon di balkon apartemen saat ia menertawakan Hanum di hadapan selingkuhannya. Suara Baskara yang menyebut Hanum sebagai sapi perah yang bodoh bergema di ruang sidang, memicu sorakan rendah penuh penghinaan dari para pengunjung. Pada detik itu, Baskara menyadari kebodohannya yang paling hakiki. Selama berbulan-bulan, ia bukan sedang memimpin sebuah dinasti, melainkan sedang menari dengan sombong di atas panggung jebakan yang Hanum bangun dengan sangat rapi, selapis demi selapis, hingga ia tak memiliki jalan keluar lagi. Menimbang seluruh bukti-bukti otentik, saksi ahli forensik digital, serta pengakuan saksi-saksi kunci yang saling menguatkan, Hakim Ketua mulai membacakan amar putusannya dengan nada yang berat, berwibawa dan tanpa kompromi. Menyatakan terdakwa Baskara Mangkubumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut, penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap istri sahnya sendiri. Palu hakim diketuk 3 kali dengan kekuatan yang seolah mengakhiri masa depan pria itu. Tok, tok, tok. Menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun tanpa remisi, serta memerintahkan penyitaan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik terdakwa yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana. Baskara ambruk. Kekuatannya menguap habis. Ia merosot dari kursi pesakitan, jatuh terduduk di lantai ruang sidang yang dingin sambil meraung histeris. Isak tangisnya yang pecah terdengar menyedihkan. Sebuah tangisan pria yang baru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia mencoba merangkak di lantai ke arah Hanum, mencoba menggapai ujung sepatu Hanum dengan tangan yang terbelenggu baja, mengabaikan tatapan jijik dari semua orang. Hanum, tolong aku. Aku hilaf Hanum. Ingatlah 7 tahun kita. Ampuni aku sekali ini saja. Hanum berdiri perlahan, membiarkan Baskara bersimpuh di dekat kakinya. Ia tidak bergerak mundur karena takut, ia juga tidak memberikan bantuan sedikit pun. Ia hanya berdiri tegak, menatap pria yang merangkak itu dengan tatapan kosong yang hampa. Seolah-olah ia sedang menatap puing-puing bangunan yang sudah diratakan, dan tidak lagi memiliki arti fungsional maupun emosional dalam hidupnya. Keadilan tidak butuh permintaan maafmu yang terlambat, Bas, bisik Hanum. Suaranya begitu jernih dan tenang di tengah isak tangis Baskara yang memenuhi ruangan. Keadilan hanya butuh kamu membayar lunas semua yang telah kamu hancurkan dengan keserakahanmu sendiri. Kamu ingin menjadi raja, bukan? Sekarang, nikmatilah istanamu di balik jeruji besi. Dinasti palsu itu kini benar-benar telah menjadi debu. Lentera arsitek secara resmi dinyatakan pilot secara administratif akibat gunungan hutang gelap yang ditinggalkan Baskara. Namun, bagi Hanum itu hanyalah sebuah proses ekskavasi yang perlu. Ia telah mengamankan seluruh hak kekayaan intelektual atas desain-desain mahakaryanya jauh sebelum sidang dimulai, dan memindahkannya ke firma baru yang ia bangun dalam diam namun kokoh. Saat petugas kepolisian menggiring Baskara yang lemas keluar dari ruang sidang menuju mobil tahanan, Hanum hanya menarik nafas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih segar dan ringan. Mahkota bara itu telah lama padam, dan kini Hanum bersiap untuk melangkah keluar, siap membangun dunianya yang baru, tanpa ada satupun parasit yang tersisa untuk menggerogotinya lagi. Jika penjara bagi Baskara adalah sebuah isolasi fisik yang mengubur raga dan kebebasannya di balik tembok beton, maka hukuman sosial serta kehancuran ekonomi yang menghantam para benalu jauh lebih menyakitkan dan mematikan secara mental. Mereka yang selama 7 tahun terakhir menggantungkan hidup, kemewahan dan harga diri pada setiap tetes keringat Hanum, kini harus merasakan bagaimana rasanya tercerabut hingga ke akar-akarnya.
Efek domino dari kejatuhan Baskara merambat sangat cepat ke Surabaya, tempat di mana Murniwati selama ini membangun istana Fatamorgana di atas tumpukan kebohongan putranya. Pagi itu, kota Surabaya tidak hanya terasa panas oleh terik matahari, tetapi juga mencekam bagi Ibu Murni. Kabar mengenai anak laki-laki tunggal kebanggaannya, pangeran mahkota yang selalu ia agung-agungkan di depan kolega sosialitanya, telas meledak bak bom waktu. Berita penangkapan Baskara karena percobaan pembunuhan berencana demi klaim asuransi menjadi konsumsi utama di grup-grup WhatsApp sosialita yang dulu menjadi panggung kesombongannya. Nama Mangkubumi yang ia puja kini menjadi bahan olok-olok dan cemoohan nasional. Puncaknya terjadi saat ruko megah berlantai 4 yang belum sempat ia resmikan, properti yang dengan angkuh ia beri nama Mahakarya Keluarga Mangkubumi, didatangi oleh barisan petugas jurusita dari bank dan aparat kepolisian berseragam lengkap. Mereka tidak datang untuk memberikan selamat, melainkan membawa surat perintah penyitaan resmi atas seluruh aset yang terbukti didanai dari aliran dana korporasi ilegal dan hasil pencucian uang. Ibu Murni berdiri mematung di trotoar yang berdebu. Wajahnya pucat pasi seputih kertas saat melihat simbol-simbol kemewahannya diangkut tanpa ampun. Satu persatu perabot mahalnya dikeluarkan ke jalanan. Sofa bludru impor berwarna merah marun, lampu kristal raksasa yang harganya setara dengan 3 mobil mewah, hingga koleksi tas bermerek dan set perhiasan emas yang ia beli menggunakan uang operasional perusahaan yang digelapkan Baskara. Suara gesekan furnitur di atas lantai marmer terdengar seperti jeritan keputusasaan bagi telinganya. "Tolong, jangan ambil itu. Itu semua adalah harta cucu saya yang akan lahir. Kalian tidak punya hati nurani," teriak Ibu Murni histeris. Suaranya melengking pilu, memecah ketenangan jalanan yang biasanya tertutup rapat oleh privasi. Ia mencoba menarik kembali sebuah lemari pajangan kristal dengan tangan tuanya yang gemetar. Namun tenaganya tak sebanding dengan kekokohan hukum dan dinginnya wajah para petugas. Ironisnya, pemandangan itu menjadi tontonan publik yang memalukan. Di sepanjang trotoar, para tetangga, mantan teman-teman pengajian, hingga orang-orang yang dulu selalu mencium tangannya dengan hormat, kini berdiri menonton dengan tatapan jijik dan puas. Tidak ada lagi sapaan manis, Jeng Murni, atau pujian munafik atas kedermawanannya yang palsu. Mereka justru berbisik tajam, menunjuk-nunjuk wajahnya yang kini bengkak karena tangis. Sementara beberapa orang dengan sengaja merekam kejadian itu menggunakan ponsel mereka untuk diunggah sebagai konten karma instan. Tidak ada satupun sahabat yang bersedia mengangkat teleponnya saat ia mencoba mencari perlindungan atau pinjaman dana darurat. Mereka memblokir nomornya, seolah-olah Ibu Murni adalah wabah penyakit menular yang membahayakan reputasi mereka sendiri. Dalam hitungan jam, Murniwati kehilangan segalanya, harta, martabat, dan harga diri yang selama ini ia bangun di atas pasir. Ia terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang lembab dan berbau got, menghabiskan masa tuanya dengan menanggung malu yang membakar seluruh sisa hidupnya. Ia kini harus bekerja serabutan, menjadi buruh cuci atau pedagang asongan, hanya untuk sekadar menyambung nyawa, sambil meratapi nasib putra tunggalnya yang kini membusuk di balik jeruji besi, menanti kematian dalam kehampaan. Sementara itu, di Jakarta, Tiara Maharani harus menghadapi nerakanya sendiri di ambang pintu rumah akasia yang megah. Sore itu udara terasa begitu berat dan menyesakan saat Hanum datang secara pribadi, didampingi oleh beberapa pengawal berbadan tegap dan petugas jurusita resmi. Hanum tampak tenang, namun mematikan, mengenakan blazer hitam yang melambangkan akhir dari segala kebohongan. Tiara, yang kini sedang hamil tua dengan perut yang membesar dan berat, berdiri gemetar di ruang tamu yang penuh dengan dekorasi emas imitasi berselera rendah yang dulu ia pilih dengan bangga untuk mengusir jejak-jejak Hanum. "Waktumu sudah habis, Tiara. Silahkan berkemas dan keluar dari properti ini sekarang juga," ujar Hanum dengan nada suara yang begitu stabil dan rendah, namun mengandung otoritas mutlak yang tak terbantahkan. Tiara mencoba melakukan pembelaan terakhirnya, menggunakan kandungannya sebagai perisai emosional. "Ibu tidak bisa mengusir saya begitu saja. Saya mengandung darah daging Mas Baskara. Anak laki-laki ini memiliki hak waris atas setiap jengkal kekayaan ayahnya. Di mana hati nurani ibu sebagai sesama wanita? Ibu ingin menelantarkan bayi yang tidak berdosa ini?" Hanum hanya tersenyum dingin, sebuah senyuman yang lebih tajam dari mata pisau bedah manapun. Anak itu tidak memiliki hak sepeser pun atas aset yang dibeli dengan uang hasil pemerasan, korupsi, dan air mata keringatku, Tiara. Jika kamu ingin menuntut hak waris, silahkan kirim surat ke sel penjara Baskara dan mintalah pertanggungjawabannya di sana. Karena secara hukum, seluruh aset ini sudah kembali ke pemilik sahnya. Oh ya, aku sudah menyerahkan seluruh bukti keterlibatanmu dalam penampungan dana ilegal perusahaan ke pihak kepolisian. Kamu tidak akan ditahan hari ini karena kondisi kehamilanmu, tapi pastikan kamu memiliki pengacara yang sangat handal saat bayimu lahir nanti, karena tuntutan pidana tindak pidana pencucian uang sedang menantimu di ujung persalinan.
Tiara akhirnya diusir dari rumah Akasia hanya dengan membawa satu koper kecil berisi pakaian pribadinya yang lecek. Semua kartu kredit, rekening bank, dan fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati untuk memamerkan hidup ratu di media sosial telah diblokir total tanpa ampun. 2 minggu kemudian, dalam kondisi ekonomi yang hancur, tanpa dukungan asuransi kesehatan mewah yang dulu ia harapkan, Tiara terpaksa melahirkan anak laki-lakinya di sebuah puskesmas daerah yang pengap dengan fasilitas seadanya. Tidak ada buket bunga mahal, tidak ada ruangan VIP, tidak ada pengakuan dari keluarga Mangkubumi, dan yang paling menyakitkan, tidak ada Baskara di sampingnya. Ia terpaksa pulang ke rumah orang tuanya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah dengan menanggung beban aib yang luar biasa besar bagi keluarga sederhananya. Orang tuanya yang merasa hancur dan malu hingga tak berani keluar rumah karena cemoohan tetangga desa, memperlakukan Tiara dengan sangat dingin dan penuh kekecewaan. Tiara kini menyadari dengan sangat pahit bahwa bayi di pelukannya, yang dulu ia pikir akan menjadi tiket emas menuju surga dunia dan kekayaan abadi, justru menjadi pengingat abadi akan kejahatan, dosa dan pengkhianatan yang telah menghancurkan masa depannya sendiri tanpa sisa. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri tirani kebohongan Baskara Mangkubumi secara permanen. Jakarta pagi ini tidak lagi tampak mencekam seperti saat Hanum pertama kali menemukan noda pengkhianatan di 7 tahun pernikahannya. Cakrawalannya justru diselimuti oleh semburat cahaya fajar berwarna keemasan yang menembus jendela kaca setinggi plafon di lantai teratas sebuah gedung perkantoran baru di kawasan pusat bisnis. Gedung ini adalah pencapaian tertinggi Hanum, sebuah struktur yang ia bangun tanpa bantuan investasi gelap atau manipulasi saham. Di atas pintu masuk utama yang terbuat dari kaca tempered yang elegan dan sangat transparan, kini terukir sebuah nama dalam tipografi yang tegas namun anggun, Hanum Mahkota Design. Firma ini bukan lagi sekadar pelarian atau proyek sampingan, ini adalah reinkarnasi dari sebuah visi yang dulu sempat dicuri dan dikerdilkan, namun kini telah kembali ke tangan pemilik sahnya dengan kedaulatan mutlak dan martabat yang tak tergoyahkan. Hanum berdiri diam di balkon kantornya, menghirup udara pagi yang segar namun tajam, sambil menatap pemandangan kota yang sedang menggeliat bangun di bawah kakinya. Dari ketinggian ini, kemacetan Jakarta tampak kecil dan tidak berarti, sama seperti masa lalunya yang kini telah ia lalui. Ia mengenakan kemeja sutra berwarna nude yang lembut namun berkualitas tinggi, dipadukan dengan celana bahan berpotongan maskulin, sebuah gaya yang secara visual mencerminkan keseimbangan antara kelembutan hatinya sebagai seorang wanita dan ketajaman logikanya sebagai pemimpin perusahaan. Tidak ada lagi beban rahasia yang menyesakkan di pundaknya, tidak ada lagi rasa mual yang menghantui setiap kali ia menatap cermin. Di matanya kini terpancar kedamaian yang mendalam, jenis kedamaian yang hanya bisa diraih oleh mereka yang telah melewati api penyucian dan berhasil memadamkannya dengan kekuatan serta kecerdasan sendiri. Pintu ruangannya terbuka perlahan, mengeluarkan suara desisan magnetik yang halus. Siska melangkah masuk dengan senyum lebar yang tulus, wajahnya memancarkan kepuasan seorang sahabat yang telah ikut bertempur di garis depan. Di tangannya ia memegang sebuah tablet yang berisi laporan tahunan komprehensif dari yayasan yang mereka bangun bersama. Selamat pagi Hanum, aku baru saja meninjau data terakhir untuk audit sosial kita. Yayasan Pelita Hanum telah berhasil memulihkan kondisi finansial dan memberikan perlindungan hukum bagi lebih dari 100 perempuan korban penipuan domestik serta kekerasan ekonomi hanya dalam semester pertama ini. Mereka kini tidak lagi terjebak dalam utang atas nama orang lain. Bahkan, program literasi keuangan kita mulai diakui oleh lembaga internasional sebagai model pemberdayaan perempuan yang paling efektif di Asia Tenggara. Hanu mengangguk pelan. Jemarinya menyentuh permukaan meja kerja yang terbuat dari batu alam solid yang kokoh, sebuah pengingat bahwa fondasi hidupnya kini tidak lagi rapuh. Harta bisa dicuri melalui manipulasi saham atau pemalsuan tanda tangan, Siska. Kita telah melihat itu sendiri. Tapi kecerdasan, integritas, dan martabat adalah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus jika kita tahu cara menjaganya. Aku hanya ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang harus membangun mahkotanya di atas bara panas pengkhianatan tanpa senjata yang memadai. Kita bukan hanya memberi mereka bantuan hukum, kita memberi mereka kembali suara mereka yang sempat dibungkam oleh ancaman finansial. Keberhasilan Hanum kini bukan hanya tentang angka-angka yang terus bertambah di rekening bank pribadinya atau deretan penghargaan arsitektur bergengsi yang kembali memenuhi rak buku di ruang kerjanya. Keberhasilan sejatinya adalah kemampuannya untuk melepaskan belenggu masa lalu secara total, tanpa menyisakan setitik pun kebencian yang bisa merusak jiwanya dari dalam. Ia telah belajar bahwa membalas dendam dengan cara yang paling elegan bukan dengan melihat musuhnya menderita, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yang sudah tidak bisa lagi mereka sentuh. Sementara para pengkhianat itu perlahan membusuk dalam konsekuensi perbuatan mereka masing-masing, terjepit di antara dinding sel yang dingin dan rasa malu yang permanen, Hanum justru melambung tinggi tanpa beban. Ponsel Hanum yang tergeletak di atas meja jati itu bergetar singkat, memecah kesunyian ruangan sejenak. Sebuah notifikasi enkripsi muncul dari tim hukumnya di penjara. Baskara Mangkubumi kembali mengirimkan surat melalui pengacaranya yang sudah mulai lelah. Sebuah surat yang isinya selalu klise dan sama. Permohonan maaf yang berurai air mata, janji palsu untuk berubah, dan keinginan untuk bertemu Hanum sekali saja untuk melihat wajah istrinya yang sah sebelum ia menjalani tahun-tahun panjangnya di balik jeruji. Hanum hanya melirik layar itu sekilas dengan sorot mata yang hampa, tanpa amarah, tanpa rasa kasihan.
Baginya pria itu kini hanyalah bagian dari sejarah yang sudah selesai diaudit dan ditutup bukunya. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menekan tombol hapus dan secara otomatis memblokir akses komunikasi tersebut selamanya melalui sistem keamanan kantornya. Permintaan maaf tidak akan pernah bisa mengembalikan 7 tahun yang hilang. Tapi ketegasan Hanum hari ini telah memberikan masa depan yang tak terbatas dan tidak tercemar oleh manipulasi masa lalu. Langkah Hanum kemudian membawanya menuju sebuah maket bangunan yang diletakkan di tengah ruangan sebagai pusat perhatian. Itu adalah proyek terbarunya, sebuah pusat pemberdayaan perempuan dan suaka hukum yang akan ia bangun di atas tanah warisan ayahnya di Bogor. Tanah yang dulu sempat dikotori oleh keserakahan Baskara lewat gadai ilegal, kini telah ia sucikan kembali dengan niat yang mulia dan perjuangan hukum yang panjang. Bangunan itu didesain dengan konsep terbuka, transparan dengan banyak kaca, melambangkan kejujuran, namun memiliki struktur fondasi beton bertulang yang paling kuat yang pernah ia rancang sebagai seorang arsitek. Cinta mungkin pernah membuatku buta dan memberikan akses pada orang yang salah ke dalam hidupku, sis. Bisik Hanum sambil menatap maket tersebut. Suaranya terdengar seperti melodi yang menenangkan dan penuh keyakinan. Tapi pengkhianatan mereka justru telah membukakan mataku pada cadangan kekuatan yang tidak pernah kuduga ada di dalam diriku sendiri. Mahkota bara yang dulu membakar kepalaku dan membuatku ingin menyerah, kini telah aku lebur kembali dalam api perjuangan menjadi mahkota emas sejati, mahkota yang tidak terbuat dari validasi atau pengakuan seorang pria, melainkan dari harga diri, kemandirian finansial, dan keteguhan hati yang takkan pernah bisa digoyahkan lagi oleh badai manapun. Siska merangkul bahu sahabatnya, merasakan kekuatan yang memancar nyata dari sosok Hanum. Kamu tidak hanya menang dalam kasus ini, Hanum. Kamu benar-benar menang atas hidupmu sendiri. Aku tidak menang melawan mereka, karena mereka sebenarnya sudah kalah sejak mereka memutuskan untuk berkhianat, sis. Aku menang melawan rasa takutku sendiri untuk melepaskan zona nyaman yang beracun. Balas Hanum dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya, memancarkan binar kebahagiaan yang murni. Hanum kemudian melangkah menuju meja kerjanya dengan langkah pasti, mengambil pena berlapis emas, dan menandatangani kontrak pembangunan proyek suaka perempuan di Bogor tersebut. Saat tinta hitam itu menyentuh kertas, seolah-olah ia sedang menandatangani akta kemerdekaan bagi ratusan wanita lainnya. Di luar sana, fajar telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya pagi yang terang benderang, menerangi seluruh sudut kota. Hanum melangkah keluar dari ruang kerjanya, disambut oleh staf-stafnya yang menatapnya dengan rasa hormat yang murni. Rasa hormat yang lahir bukan karena jabatan tinggi, tapi karena integritas dan ketangguhan yang ia bawa. Ia berjalan menyongsong hidupnya yang baru, berdaulat penuh atas setiap napas yang ia hirup, setiap rupiah yang ia hasilkan, dan setiap inci kebahagiaan yang ia ciptakan. Mahkota bara itu telah hilang selamanya, dan kini ia mengenakan mahkota aslinya. Mahkota sejati seorang wanita yang berdaulat atas nasibnya sendiri.